Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Satu Pena, dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, malam ini saya Riri Aiko bersama rekan saya, Kak Anik HT, akan memandu acara webinar Hati Pena edisi yang ke-171. Sebuah ruang diskusi hangat yang rutin diadakan oleh Perkumpulan Penulis Satu Pena setiap hari Kamis malam berselang dengan webinar kreator era AI. Dan untuk tema webinar Hati Pena malam ini, kita akan membahas satu kisah inspiratif dari Pak Sukra dan Ibu Getty, sang istri, yang berkaitan dengan indahnya toleransi keberagaman dalam tema Ayah Bunda dari 1.000 Anak Dunia. Sebelum kita mulai berbagi cerita, mari kita simak video yang sudah disiapkan oleh tim webinar kami. Silakan Mas Bayu. Di Jakarta yang sibuk, ada satu rumah besar milik Sukrawardi atau akrab disapa Pak Sukra yang lebih mirip terminal persahabatan ketimbang sekadar alamat rumah. Letaknya tak jauh dari stasiun LRT Jati Bening Baru. Pintu rumah itu selalu terbuka bagi pemuda dari berbagai penjuru dunia maupun pelosok Nusantara tanpa tiket selain niat baik dan semangat belajar. Di sana mereka tidak hanya singgah untuk tidur, tapi ikut dalam perjalanan batin dari Jogja hingga Bali, dari diskusi serius sampai tawa lepas di meja makan. Uniknya, Pak Sukra bukanlah tuan rumah biasa. Bersama Ibu Yulino Getty, ia menjadi ayah bunda, sahabat curhat, sekaligus pemandu spiritual. Meski para tamu akhirnya kembali ke negaranya, hubungan tetap terjalin erat. Ada yang mengundang beliau ke pernikahan, ada pula reuni penuh nostalgia di restoran Jepang yang dihadiri puluhan anak asuhnya. Yang lebih istimewa, pasangan ini sengaja meminta tamu dari latar belakang agama dan budaya berbeda. Bagi mereka, keberagaman bukan masalah, melainkan hadiah yang membuat hidup lebih kaya dan berwarna. Hasilnya, ratusan bahkan ribuan orang yang pernah tinggal di rumah itu kini memanggil mereka keluarga. Di tengah dunia yang sering gaduh karena perbedaan, Sukrawardi dan Yulino Getty membuktikan adanya diplomasi sederhana dan tulus, diplomasi kemanusiaan dengan menu utama, toleransi, dan kebersamaan. Pak Sukrawardi dan Ibu Yulino Getty atau yang lebih akrab disapa Ibu Getty adalah sosok orang tua yang bisa dikatakan sebagai orang tua yang teladan. Dengan kebaikan hati dan derma yang luar biasa, mereka mendedikasikan rumah untuk menampung anak-anak pertukaran pelajar. Baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi sebuah ruang hangat persaudaraan lintas bangsa dan lintas iman. Uniknya, setiap kali menerima anak asuh dari dalam negeri, beliau selalu meminta agar peserta berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Dan dari sinilah benih toleransi, empati, dan penghargaan atas keberagaman tumbuh dengan alami. Hubungan batin antara Pak Sukra dan anak-anak asuhnya tidak berhenti ketika program berakhir. Bahkan setelah mereka dewasa dan menikah, ikatan itu tetap terjalin. Tidak jarang, beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk menemui mereka. Di Jepang misalnya, beliau pernah mengumpulkan lebih dari 50 anak asuhnya dalam satu jamuan makan malam. Sebuah pengorbanan yang tak ternilai bukan hanya soal biaya tetapi juga ketulusan hati. Lebih dari sekedar bapak dan orang tua asuh Pak Sukawardi dan Bu Getty adalah teladan tentang kasih sayang yang menembus batas-batas geografis, budaya, dan keyakinan. Sosok mereka membuktikan bahwa keluarga tidak hanya dibangun oleh darah, tetapi juga oleh cinta yang tulus. Baik, Kak Anik, luar biasa sekali kisah dua narasumber kita malam ini. Ya, luar biasa, betul-betul. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dikit. Bu Getty bilang sebenarnya ada beberapa orang yang seperti ini. Tapi kita orang awam nggak tahu memang. Justru lebih banyaknya baru dengar ada model seperti ini orang tua angkat yang luar biasa ya. Justru malah itu bikin ngiri orang kayaknya. Nah, malam ini kita akan dengar cerita lebih detail ya. Saya banyak sekali tanda tanya di kepala saya ini. Tapi kita akan obrolin itu lebih banyak. Saya kira kita persilakan dulu Pak Sukra dan Ibu Getty dulu cerita awal dari awal itu seperti apa sehingga bisa seperti itu gitu loh. Kali aja itu jadi masa depan saya atau masa depan Riri nanti.
Monggo. Ya, silahkan Pak Ibu. Terima kasih. Selamat malam semua. Mungkin saya bercerita mulai dari tahun 2007 ya. Jadi tahun 2007 itu anak saya bersekolah di High School of Indonesia. Tiba-tiba pulang sekolah kata gurunya, "Pak, mau nggak jadi orang tua angkat?" Dia bilang, "Apa kegiatannya?" "Menerima eh, siswa atau pemuda dari negara lain." Dia bilang, "Ya silakan dengan senang hati karena sebelumnya juga saya pernah lah lokal-lokal gitu ya terima." Nah, jadi dimulai dari 2007 itu saya menerima anak angkat dari program SEAP. Itu SIP for Southeast Asia and Japan Program. Nah, kali pertama saya dikasih dua anak angkat, satu dari Tokyo, Jepang, satu lagi dari Laos. Nah, tapi program itu setiap tahun ada. Nah, tahun-tahun berikutnya saya akan kadang dikasih lebih dari 2, 4, kadang juga sampai 8. Nah, jadi kami berapa saja diberi oleh mereka, kita mau aja. Karena kebetulan rumah cukup untuk kamar-kamarnya. Kemudian saat itu anak kami juga bisa bantu setir. Jadi tidak hanya kami berdua saja, anak-anak bisa ikut setir juga. Jadi itu. Nah, setelah itu tidak hanya program SEAP, tapi banyak lagi program. Misalkan pertukaran pemuda Indonesia Kanada, pertukaran Indonesia Singapura, pertukaran pemuda Indonesia Korea, Indonesia Malaysia, Indonesia Australia, dan banyak lagi. Nah, kemudian juga ada program-program lain itu dari Jepang. Tahun 2011 itu kan ada kawan kami itu anaknya cucunya Pak Karno jadi dosen di Tokyo. Nah, saat itu kan waktu eh, ada pengeboman World Trade Center di Amerika, itu kan pelakunya katanya orang Muslim. Jadi banyak siswanya nanya, oh orang Muslim itu sadis sekali gitu kan, fanatik gitu. Nah, jadi dari dosen-dosen kita yang ada di Jepang itu memberitahu pada mereka bahwa tidak seperti itu Muslim di Indonesia gitu. Kamu kalau mau tahu bagaimana Muslim di Indonesia itu, silakan datang ke Indonesia. Saya akan carikan orang Muslim yang bisa menerima kamu sebagai anaknya, kemudian kamu lihat cara hidupnya, bagaimana sebenarnya mereka gitu. Nah, dari program itulah datang pertama 3 orang, kemudian ada 6 orang, 13 orang, sampai belasan orang. Terus setiap tahun. Sehingga ya anak angkat kami yang dari Jepang itu jumlahnya mungkin 100. Paling banyak ya. Ya, 100. Lebih dari 100. Jadi dari Kokusinkan University, Daito Bunka University, Waseda, Sophia University, dan banyak lagi. Nah, jadi selalu dikirim. Nah, kemudian ada juga program dari Lions Club Internasional. Nah, itu juga seluruh dunia mengirimkan pemuda umur 17 sampai 23 tahun untuk bisa tinggal sama kami. Itu ada 3 minggu, ada yang 2 minggu, rata-rata 2 minggu ya. Jadi dia datang dia hanya beli tiket PP dari kampungnya dia, dari negaranya dia, tinggal sama kami. Di sini seperti anak. Jadi apa yang kami makan, itulah dia makan. Kita pergi kemanapun, rekreasi, keluar, bertemu, ada kegiatan, misalkan perkawinan, apa, semua kita ikut seperti anak aja. Nah, itulah yang kami lakukan, dan itu banyak negara. Dari Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, Belanda, banyak lagi, Polandia, Hongaria, Latvia, banyak sekali. Italia, New Zealand. Nah, jadi itu banyak sekali. Tiap tahun tuh ada program seperti itu. Kita membantu Dan pemerintah. kami itu membantu pemerintah ya, karena itu persahabatan antar negara ya. Jadi seperti SEAP itu dikoordinir oleh Kemenpora. Kemenpora membuat nama Indonesia. Jadi mereka datang itu persahabatan. Nah, kami membantu pemerintah sebenarnya sih. Jadi memperkenalkan budaya. Memperkenalkan budaya. Jadi memang sengaja kalau datang itu tidak hanya seperti di rumah saja, tapi kami tanya, kamu ke Indonesia mau Ingin lihat apa? pengen lihat apa? Nah, kita tanya itu. Nah, dibilang ya saya pengen lihat ini itu. Misalkan
pengen lihat museum, pengen lihat Taman Mini udah Taman pasti. Mini misalkan itu, pengen ke Bandung, pengen ke Jogja, bahkan ke Bali gitu. Nah, hampir semua itu kami eh, bisa lakukan. Ya misalkan ke Bali karena jauh, jadi izin ke panitia besarnya bahwa saya bilang saya mau bawa 1 malam saja di Bali, saya berangkat subuh-subuh di Jakarta, di Bali 1 harian, besok tengah malam saya balik ke Jakarta. Nah, jadi seperti itulah. Nah, kalau ke Karena Jogja juga seperti itu, bisa menginap. Ke Bandung biasanya kita juga balik hari atau menginap. dan kita memperkenalkan juga Ya, tempat-tempat yang tempat-tempat heritage lah kebudayaan. ya, juga kebudayaan di Ya. Bandung. Nah, Pasti ke Mang Ujo ya. kalau ke Bandung salah satu Mang Ujo, Iya. kalau Angklung. Angklung. Jadi kalau ke Bali ya mereka suka pantai gitu kan, ke Hmm. Ubud gitu, Tegalalang, Pasti tarik kecak. tarik kecak, main air. Nah, jadi itu jadi kemudian tidak hanya itu, ada lagi program lain. Nah, misalkan program Sabang Merauke. Sabang Merauke itu programnya lokal, itu adalah untuk toleransi. Jadi anak-anak tingkat SMP itu di provinsi-provinsi jauh dari Indonesia, misalkan di Irian, di Banda, dari mana itu, didatangkan ke Jakarta, tinggal bersama kami itu 3 minggu. 3 minggu jadi anak anak kami, sekolahnya, pendidikannya kita karena panitia menyediakan eh, kegiatan ya selama 3 minggu. Jadi tiap hari itu kami Jam 5 subuh kadang kami kami sudah antar. mengantar. Ya, ditunggu sampai sore pulang. Nah, sekarang kami tinggal, kami pulang, sore kami Tinggal ambil jemput lagi. ya. Nah, itu program toleransi. Karena Namanya Sabang Sabang Merauke. Merauke. Jadi kami kan Muslim. Jadi kami diberikan anak angkat kita itu tidak satu agama. Jadi agamanya berbeda-beda, Katolik, Protestan, dan lain-lainnya. Jadi kita Karena bertoleransi di sana. Jadi mereka yang mereka juga toleransi. bertoleransi pada kita juga gitu. Nah, contohnya misalkan ada anak kami dari Sulawesi, tiap minggu kan mereka harus ke gereja. Karena dia wanita, eh, takut takut ke gereja, takut digodain orang, takut apa. Jadi saya suruh anak saya nganterin ke gereja. Tapi tidak hanya ngantar sampai ke gereja, dia nggak mau, pengen masuk. Jadi masuklah ke dalam gereja, dengarin lah khotbah segala macam. Sebenarnya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Nah itulah belajar toleransinya di sana. Jadi kita rasakan sendiri bahwa toleransi itu tidak perlu dipelajari, tapi dirasakan. Harus Harus dirasakan dirasakan, dan dikerjakan. dikerjakan. Nah kemudian eh, program dengan Jepang tadi itu sangat ini ya, sangat menarik ya, sangat menarik karena jumlah mereka tuh banyak, banyak dan setahun tuh bisa 3-4 kali, 3 rombongan, 4 rombongan datang ke Indonesia. Jadi kadang 6 orang, 5 orang, ada kadang lebih gitu. Nah, Yang awalnya orang tuanya tidak mengizinkan iya, karena itu tadi Indonesia takut banyak Muslim yang mereka dengar itu menyeramkan gitu kan, fanatik gitu kan. fanatik dan segala terus Iya. akhirnya yang cuman tadinya 4 yang datang, kemudian dia terus pulang bercerita sama teman-temannya, jadi terus kapan lagi datang 10 orang sampai akhirnya pernah sampai 35 orang Iya. yang datang gitu. Jadi rumah kami itu kamarnya banyak, belasan. Jadi kalau datang sampai puluhan gitu ya, kadang mereka sekamar bisa 4. Kalau kemana besar bisa 4, 2 gitu. Jadi kalau Kadang masalah lah. kadang mereka malah senang suka rame kayak di kamar itu mereka Iya, apa selalu untuk mereka saling bercerita juga, jadi senang ngumpul juga mereka iya, satu kamar tuh suka yang berempat tadi itu. iya. Jadi eh, banyak sekali kebahagiaan yang kami dapat ya. Hmm, Dia seperti anak kita. Jadi kalau dia pulang ke negaranya, kita merasa kehilangan. Dia pun kehilangan juga. Mereka bertangis-tangisan biasanya. iya. Kalau pulang tuh bertangis-tangisan, Mm-mm. selalu berkomunikasi, kirim surat, kirim foto, bercerita. Dan kami selalu juga memberikan souvenir tidak mahal tapi
kita selalu ingin mempromosikan Indonesia dengan ciri khas kita Indonesia seperti misalnya kain batik, baju batik, sendal batik, ya. Pokoknya yang berbau Batik tradisional tradisional Indonesia. Indonesia begitu. Kadang juga main-mainan dari wayang-wayang itu. Ya, Nah, jadi patung-patung patung yang juga patung-patung ya. kecil tentang kegiatan di Jawa gitu kan. Nah, jadi mereka senang sekali gitu. Dan mereka juga latihan membatik, ada Ya. Terus pokoknya kami bercerita seperti anak ya, karena mereka tuh tidak hanya sekali datang. Kadang setahun kemudian datang lagi, datang bawa keluarga, tinggal di kami 3-4 hari, 6 hari sebelum mereka ke Bali misalnya gitu, atau ke Jogja. Ada juga datang bawa pacar, memperkenalkan bahwa ini dia akan menikah, gitu. Dia kenalin dulu orang tuanya. Juga kalau mereka menikah, mereka undang kami. Undang, kami biasanya kalau diundang saya datang, walaupun hanya 1 hari, saya datang. Kami ke Jepang 2 kali, menghadiri pernikahan, Laos 2 kali, ya ke Jepang lebih dari 2 kali. Brunei pernikahan ya. berkali-kali, Malaysia, Singapura 2 kali, Filipina, Perancis, Dan itu kami datang. Kalau mereka undang, Papa datang dari Myanmar. Bahkan di Myanmar itu mengundang kami karena lama tidak bertemu, kemudian eh, jarang komunikasi. Waktu dia menikah, dia baru dapat nomor telepon kami yang baru. Dia telepon hari Minggu, dia telepon, dia bilang dia mau menikah hari Selasa. Apa harus datang? Mereka 3 hari. Saya bilang nggak bisa. Ini kan mamanya di Bandung, saya bilang bahwa di Jakarta nih. Dia menangis. Saya telepon istri. Enggak, bukan di Bandung. Istri saya lagi arisan. arisan. Terus telepon. Tadi mau telepon, dia mau nikah hari Selasa. Dan tidak bisa datang, dia menangis gitu. Jadi kata istri saya, ya kita datang aja. Jadi kami pulang, istri saya pulang, bawa baju seadanya, berangkat langsung ke Myanmar. Jadi kami ke Kuala Lumpur dulu, masuk ke Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, eh, menuju ke Myanmar. Kami sudah beli tiket pesawat, dan naik pesawat. Sebelum naik pesawat, sudah boarding sebenarnya sih, dikatakan oleh petugas bahwa Myanmar walaupun ASEAN tetapi harus ada visa. Nah, jadi kami tidak jadi berangkat, kami harus pulang segera. Kami kembali ke Kuala Lumpur untuk urus visa. Nah, kami coba eh, temuin konsulat di Myanmar, minta visa, kan dengan alasan anak kami 2 hari lagi akan menikah di Myanmar dan harus dapat besok pagi ada pesawat. Jadi hari itu juga kami dapat visa, walaupun mereka minta banyak biaya ya, tapi karena memang ini genting bagi kami dan itu sudah niat, berapapun yang mereka minta kami eh, setujui, Kami sanggupi. kami sanggupi. Jadi, Jadi kejadiannya lucu gitu. nah mungkin Ya. saya bercerita sedikit. Boleh Jadi- ya, panjang ceritanya ya. Gimana Jadi- Pak Jan? Boleh, Ibu Dewi? Silakan, silakan. Ya, Jadi waktu yang anak Myanmar, dia telepon itu, dia menangis karena kita tidak bisa ke sana. ya. Akhirnya kita sanggupi, oke baik kita ke sana. Kita go show, langsung berangkat, cuman bawa satu bag kecil, bawa baju, terus kita berangkat, kita beli tiket ke Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur karena sudah malam kita harus menginap dulu. Pagi-pagi kita yang berangkat ke Myanmar, Rangun. ke Rangun. Ya. Malam tidur di Kuala Lumpur, pagi kita sudah boarding mau masuk pesawat. Si petugas baru bertanya, mana visa katanya gitu. Loh, kan ini negara ASEAN ya, tidak perlu visa. Di sana daerah konflik harus punya visa. Daerah militer. Gitu, daerah militer harus punya visa. Waduh, kok nggak ada info kita gitu. Akhirnya kita tidak bisa berangkat, tiket hangus. Kita mengurus visa ke Kuala Lumpur di kedutaan di Myanmar. sana di Myanmar, kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur. 1,5 jam lah kami sampai ke kedutaan.
Akhirnya urus mengurus, katanya tidak bisa, harus 3 hari. Waduh, saya bilang kita harus menghadiri pernikahan. Terus, oke, bisa dilakukan. Bagaimana caranya gitu? Dia bilang harus ada ini katanya ada pembayaran yang lebih. Oh iya, berapa? Akhirnya dia sebutkan ya cukup mahal lah, tapi karena memang kami harus pergi, akhirnya kami sanggupi dan 1 jam. ternyata 1-2 jam lah, 2 jam itu selesai itu visanya. Dia cari konsulatnya. Dia cari konsulat untuk tanda tangan dan segala macam. Akhirnya kami dapatkan, kami kembali lagi ke bandara, tapi kan sudah tidak ada penerbangan. Akhirnya kami menginap lagi di bandara, di hotel kecil di bandara situ. Besok paginya baru kami berangkatlah ke Myanmar. Nah, sampai di sana itu sampai Rangun, kita harus Naik pesawat lagi. naik pesawat kembali ke Desa Miek namanya. Gitu. Pesawatnya pesawat baling-baling dan Kecil. itu tidak setiap saat ada yang berangkat ke sana. Benar. Itu ternyata kami juga tidak tahu kan. Akhirnya kami dapat informasi besok ada pesawat kecil yang berangkat ke sana dan itu hanya beberapa orang, jadi kita sharing Catat. charter pesawat itu sharing beberapa orang. Ada orang betul 7 orang. ada 7 orang ya. Nah, akhirnya kami charter bareng-bareng. Akhirnya kami berangkat dari Rangun ke Desa Miek tersebut. Kota Miek. Kota desa lah ya, Iya. nggak kota Kota itu ya. kecil lah. Kota kecil. Yang ada airportnya. Ada airportnya ya. Sampai di sana tidak ada apa namanya? Kami dijemput Iya, ke imigrasi ini dulu lagi. imigrasi. Tidak ada imigrasi seperti kita ini yang jangan yang mewah lah, yang kecil aja tidak ada. Nah, sampai sana akhirnya orang imigrasinya yang dipanggil. Ini ada ini gini. Akhirnya sampai datanglah orang imigrasi itu. Dia bicara pakai bahasa Inggris tadinya. Terus kami bilang kami dari ini gini gitu. Dari mana? Indonesia. Akhirnya dia berbahasa Indonesia. Oh, wah kok bisa bahasa Indonesia? Dulu ternyata dia pernah belajar masalah Imigrasi imigrasi di Bandung. di Bandung, di Pindad. Di mana ya? Di Bandung. Oh, di Bandung gitu ya. Di Bandung. Akhirnya dia dengan sangat welcome gitu menerangkan kok di sini sulit, harus ini seminggu sekali. Yang nanti akan pulang lagi ke Rangun dari desa ini itu cuman hari apa gitu. Akhirnya kami dikawal, nanti beli tiket lagi dulu aja untuk nanti pulang. Akhirnya kita beli tiket dulu. Setelah beres beli tiket, kami sudah ada yang jemput. Yang jemput itu cuman naik motor. 3 motor, 3 orang. 3 motor. Ibu-ibu. 3 motor itu 1 perempuan bawa anak kecil, yang 1 laki-laki, yang 1 laki-laki juga. Dan dia datang cuman membawa foto. Dan dia tidak bisa berbahasa Inggris. Dia cuman gitu. Tangannya jempolnya gini. Oh iya itu foto kami yang dibawa gitu, dijemput. Akhirnya kami naik motor, 3 motor. 1 saya, 1 suami, dan yang 1 gembolan kami itu tas ini ya, tas kecil itu. Akhirnya kami berangkat 3 motor, kira-kira setengah jam sampai di depannya dermaga, di sampingnya ada supermarket kecil banget gitu, kayak toko kecil. Kami disuruh masuk, kami pikir itu rumahnya gitu, punya toko gitu kan. Tapi dia dia nunjuk-nunjukin, kasih makanan, ngasih minuman loh. Kami pikir loh, ini kenapa udah sampai, kenapa kami kok masih disuruh ambil minuman, ambil segala macam cemilan gitu. Kami tidak mau, tapi akhirnya dia yang ambil, terus keluar dari supermarket. Loh kok keluar lagi gitu kan?
keluar lagi itu terus akhirnya kita berjalan di masuk ke kayak pelabuhan begitu, pelabuhan kecil, kayak jembatan kecil gitu loh. Mana ini gitu kan? Akhirnya ternyata Visa. kami ditanya mana visa? Wow, pakai visa lagi kami di situ ditanya. Ternyata kita harus naik lagi Speedboat. kapal kecil, speedboat gitu. Akhirnya naik kapal kecil lagi selama 3 jam setengah itu. Selama 3 jam setengah kita nggak tahu entah berantah itu ada di mana, kita dibawa, pokoknya itu. Tapi dalam perjalanan itu kita jadi ke pulau kecil, tapi yang terbesar di situ gitu. Tanintarian. Hah? Tanintarian region. Tanintari Region. Nah, jadi selama 3 jam itu laut itu tapi di pinggir kanan kiri itu memang terlihat masih ada itu cantik-cantik. Ada eh, apa namanya patung-patung Buddha lagi tidur dan segala macam cantik semuanya. Jadi 3 jam itu tidak terasa hingga akhirnya kami sampailah eh, maghrib di pas kita sampai. Nah, tapi sampai eh, itu ada tebing ke atas, itu hanya ada pegangan besi-besi gitu. Pegangan besi Lagi surut. masih surut ya airnya saat itu. Lagi surut. Sorry. Lagi surut ya gitu. Nah, itu juga memang karena tinggi itu kan. Surut tidak surut kayaknya juga memang tebingnya tinggi gitu. Nah, itu ada besi yang kayak segi 4 gitu yang nempel di eh, tembok gitu. Nah, kita sampai ke atas itu kita harus Manjat. manjat tebing itu pakai ya itu jadi kayak apa ya? Kalau kayak panjat tebing, tapi kan panjat tebing itu yang dipegang eh pegangan tembok-tembok kita mencari. Nah, itu sudah ada besi-besi gitu. Jadi kita memanjat gitu. Jadi sampai di atas eh, kita dijemput oleh satu mobil. Nah, jadi rupanya itu satu-satunya mobil yang ada di pulau itu. Mobil Gitu. militer. Mobil militer. Nah, jadi akhirnya kami dijemput nggak sampai 5 menit mungkin ya. Dekat Nggak sekali. sampai 5 menit kita sampai ke rumah itu dan berhenti. Dan rumah itu pas kita masuk itu cuma tanah gitu. Cuma tanah di samping kiri itu di luar ada halaman itu meja panjang bekas peresmanan sudah selesai, sudah piring-piring Sehari sudah sebelumnya. dicuci. Sehari sebelumnya. Jadi kami terlambat sampai di sana gitu. Tapi terpenting alhamdulillah kami yang penting sampai dan ketemu anak tersebut yang namanya Mau Hatwe. Itu Mau ya, halfway. Mau Hatwe. Nah, rumahnya itu tanah, Satu ruangan aja. satu ruangan saja, tidak ada ruangan yang lain. Kami disambut di situ, langsung disajikan makanan ya, disajikan makanan. Dan yang saya rasakan itu adalah makanan yang terenak kami pergi kemanapun. Karena mungkin karena memang di pinggir pantai dia masih fresh si ikan-ikan tersebut. Jadi sangat enak. Nah, jadi kami duduk di lantai itu ada tikar, mejanya itu digelindingin, terus dibuka ada kakinya, segret gitu kan. Nah, itu disiapkanlah makanan di situ. Akhirnya kita makan. Setelah makan selesai, kami disarankan untuk mandi. Mandinya itu keluar ada kayak kamar mandi yang bukan sangat sederhana, memang sangat primitif masih gitu. Jadi kita menimba sendiri Payau. air payau, air payau gitu. Dan di sampingnya hanya ada lilin gitu ya, ada kayak lilin begitu. Akhirnya kami mandi, selesai mandi, kita masuk ke dalam, kami dikasih ini, silakan di kamar ini tidurnya. Itu adalah kamar pengantin satu-satunya yang Dari cuman triplek.
Dari triplek. disekat dari triplek gitu. Nah, kami masuk ke ruangan itu juga itu si kasur itu menghalangi kasurnya dia. Jadi kalau pas masuk itu kita angkat dulu kasurnya, baru kita bisa buka pintu. Setelah kita masuk, kita ganti baju, kita tutup pintunya, baru kasurnya bisa kita letakkan kembali. Nah, setelah ganti baju, dia bilang kami tidur di sini. Oh, kami tidak tidur di sini. Ini kamar pengantin. Kami tidur di luar saja. Kami bilang gitu. Oh, begitu. Kami dipaksa, kami tidak mau. Akhirnya kami tidur di luar dengan Lambu. lalu kita yang lucu kelambunya si pengantin dicopot, dibikin kelambu kita di luar. Nah, jadi sebelum tidur kita maku-maku kelambu segala macam untuk kita tidur. Nah, cuman alas kain seperti itu gitu alasnya. Nah, pas mau tidur kami dikasih ini senter gitu. Kami bingung tapi kami terima saja. Ini karena bahasa yang terbatas, bahasa Inggris mereka juga sangat terbatas. Ini katanya kasarnya ini center dipegang aja katanya gitu. Oh oke gitu. Nah nggak lama dari situ 5 menit lampu mati malam itu. Nah jadi rupanya si center itu untuk kalau kita ke toilet, ke kamar mandi di malam hari gitu. Nah itulah. Jadi di sana itu lampunya jam 9 kali mungkin ya saat itu. 9 malam. Jam 9 malam mati sampai jam 11 siang besok hari. Siang hidup lagi. Nah, menjelang sore baru hidup lagi sampai jam 9 malam itu. Gitu. Nah, itulah kehidupan di sana dan mereka tuh masih pakai gambar-gambar di pipi. Gambarnya bermacam-macam coraknya. Ada yang di jidat, ada yang itu tapi bedak tebal gitu ya. bedak tebal Putih tapi ada gambarnya. Jadi masing-masing orang ada berbeda-beda. Begitu. Itu yang di Myanmar dan dia ya seperti itu. Karena kami dulu waktu dia di Jakarta, kita bawa ke salon, dia krimbat, dia pijit, masas, mani pedi gitu kan. Akhirnya kami di sana dengan yang sangat primitif juga ada salon di atas laut. Jadi bukan kayak apa ya? Pinggir laut. Di pinggir laut, Rawa. rawa, terus dia bikin tambahan bilik gitu ya, lantai dari bambu sedikit. Nah, itulah yang dibuat salon oleh orang setempat seperti itu. Nah, akhirnya kami disuruh ke salon itu cuci rambut, krimbat, dan di blow. Nah, itu dia ingin memberikan apa? Memberikan menservis seperti apa yang kami lakukan di sini dengan seadanya di kampung tersebut. Begitu. Jadi kami sangat terharu gitu dengan sekuat tenaga mereka ingin melakukan sesuatu yang terbaik yang mereka punya. Begitu. Ya, sekarang silakan cerita apa lagi? Ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Mungkin Ceritanya ya. banyak nih kalau mau dengar. Ya, nah sedikit lagi waktu kami ke Hokkaido, jadi anak kami yang di Jepang itu tinggal di Hokkaido di Shibatsu. Nah, yang menjadi anak angkat kami adalah yang wanita dan dia menikah dengan petani di sana dan dia mempunyai perkebunan tomat dan dia mempunyai pabrik jus. Jadi tomat-tomat itu sebagian dibikin jus dan sangat terkenal di Inazo Farm. Jepang, namanya Inazo Farm. Nah, yang lucu waktu kami datang ke tempat mereka, kami sebelumnya sih sudah dikasih info kalau orang Jepang itu dia tidak akan mengundang orang
itu ke rumahnya, pasti hanya sampai di restoran begitu. Nah, tapi ternyata yang kami terima tidak seperti itu. Dia sangat welcome kami diundang ke rumahnya, dan si anaknya itu pas datang itu kan ada 3 anaknya, yang 2 kembar, yang satu nomor 1 itu. Anaknya yang datang, kami datang itu, si anak-anak itu dipegang sama bapak-bapaknya, sama ibunya, nih katanya, kakek nih kakek, katanya gitu. Kata suaminya itu, Grandpa. ya. Ya, grandpa. Ya, nih grandpa, grandma, nih gitu. Dan sangat akrab, sangat, memang dia mengorangtuakan kita gitu. Nah, saat itu mereka kan memang keluarga muda, di sana juga tidak kenal ada pembantu. Tapi yang kami kaget adalah kami duduk sebentar, 10 menit kemudian kami langsung dijamu dengan seperti di restoran. Makanan pembuka, makanan selanjutnya sampai ada makanan ke berapa ya? Ke-7 atau berapa, sampai makanan penutup gitu. Kami makan memang betul makanan enak yang kedua selama perjalanan. Terus kami bingung, tapi kami tidak bertanya. Setelah selesai semua, kita selesai makan, lalu dia panggil orang, Mama, Papa, inilah chef yang bikin makanan tadi yang Mama makan, katanya, sama Oh, Papa makan. Dia adalah chef dan owner suatu restoran terkenal di Sibet situ, gitu. Ini dan saat itu restonya disuruh tutup hanya untuk membuat makanan untuk kita, gitu. Nah, jadi kami juga sangat tersanjung untuk anak-anak angkat itu. Jadi dia memberikan juga yang terbaik saat kami datang, begitu. Ya, itulah Ya, mungkin mungkin ada saya yang cerita lagi oh, sedikit yang ke Jepang itu. Jadi kami kan tidak bisa bahasa Jepang. Eh, Waktu kami ke Jepang mau ke sana, ke Shibetsu itu di Sapporo ya, di Asahikawa. Waktu di Tokyo kami diantar oleh anak angkat kami yang lain sampai check in di pesawat ya. Di pesawat, pas boarding tiba-tiba ada cewek cewek ada yang Jepang menyambut lagi menyambut anak lagi, Jepang. bilang eh, Saya disuruh sama yang akan kami datangi ya, untuk mengawal. namanya Sachiko. Namanya, Sachiko Kayama dia. Jadi kenapa, Bang? Dia, anak kami Emi ini khawatir kami tersesat di jalanan. ya, Jadi dia suruh temannya me- me- mengawal. mengawal gitu. Nah, kita kagetnya kok kenapa tahu? Karena Emi tanya, minta itu flight kita apa saja gitu kan. Ya, Ternyata dia cocokkan. Dan kami di, diantar lah oleh si Sachiko sampai ke Asahikawa. Dari Asahikawa naik kereta api. Nah, sampai di Shibetsu anak kami ya, jemput. Nah, sampai di sana itu cerita tadi habis makan-makan, ternyata saya di bookingin hotel terkenal di sana. Hotel yang besar lah, bagus, tempat ya, kami luas sekali. Nah, kami diinapkan di sana. Di sana 1 hari. Nah, makan pagi itu dia datang makan pagi. Nah, sebelum kami makan pagi itu dia sudah bawa tag catatan. catatan bahwa di makannya pesanan kan. Makan di hotel itu Hmm, sudah dikasih tag name tag itu. ini yang boleh. Dia kasih tahu, Ini Mama, ini Papa yang boleh dimakan. Yang ada tagnya ini yang boleh dimakan ya, Pak ya, Pak ya. Oh, karena oke, dia tahu gitu. kami kan Muslim. Muslim, harus halal. Iya, Jadi itu ditandain sama dia. Nah, gitu. jadi begitu perhatian orang Jepang ya. Itu perhatian pada kami. Mm-mm. Lalu ini juga waktu kami di sana itu dia mengeluarkan benda, sendal, daster, ternyata itu
sendal, daster, barang-barang yang dulu kami berikan. Tahunan lalu. Berapa belas tahun yang lalu Tahunan gitu. Ya, lalu, ya. itu yang sudah satu yang dasternya sudah lusuh, sendalnya sudah putus. Tapi dia tetap simpan Hmm. gitu. Padahal dia sudah berpindah-pindah. Dulu dia di Tokyo, dia sekarang di Sibets itu. Jadi dia bawa semua itu barang-barang yang kami berikan gitu. Sudah jelek pun dia simpan. Begitu. Ya, itulah pengalaman Banyak sih, ya, panjang ceritanya. yang lain sangat banyak tapi ya itu Seperti saja dulu. dia kasih boneka yang bisa bernyanyi. Oh iya. Bisa bernyanyi, dia bilang ini nyanyi itu udah diinstal mereka itu nyanyi waktu dia menikah. Pas dia menikah saat itu saya persisnya nggak datang, Iya. terlambat kan. Nah ini lagu waktu dia menikah dia pakai menikah. lagu ini, gitu. Dia install ke boneka itu kasih ke kita. Iya. Banyak hal yang sangat Sangat banyak, menyenangkan. kayaknya berapa hari juga selesai. Iya, luar biasa. Itu ceritanya terputus-putus. Iya. Kami pulang dari sana dari Hokkaido, diantar ditemani lagi oleh Sachiko tuh dari Tokyo. Ternyata Emi pesan, ini mamanya harus diserah terimakan dengan Yuko. Yuko itu anak angkat kami juga. Anak angkat juga yang di Tokyo. Ya. Sampai di Tokyo itu jam 11 siang. Dan Nah. 11 siang, Yuko saya bilang, kami sudah di hotel, kamu boleh pulang gitu. Dia nggak mau. Tunggu yang si Yuko itu Yang mau dia jemput. bertemu, yang mau jemput Sampai harus bertemu karena lagi. Emi bilang harus serah terima. Jadi pasti ayah ibunya ini Aman gitu. aman. Jadi karena Yuko bekerja Baru sore baru bisa. sore, Iya. dia menunggu sampai jam Jadi dia menunggu sampai sore, ajak 7 jalan malam, dulu. jam 7 malam. Iya. Ya, jadi memang orang Jepang tuh sangat ini ya, sangat perhatian. Yang katanya dia kan tidak beragama istilahnya gitu, tapi kita melihat di mereka itu sangat-sangat beradab gitu. Sangat Gitu. baik. Sangat baik, Tulus. sangat. Ya. Jadi dia tulus, tidak mau mengganggu orang lain. Barang kita kalau ketinggalan di sana, itu mau berapa jam lagi kita kembali, masih ada di sana begitu. Gitu. Ya itulah pengalaman yang di Jepang dan Myanmar. Ya, monggo silakan. Jika Iya, ada Ya, yang dahsyat nanti ini. kalau mau tanya, saya ada cerita lagi. Iya. Ya, Mungkin ya, ya. Nanti kita diskusi sambil tanya jalan dulu ya. ya. Ya, Silakan Nah, ada Oke. mau ditanyakan. Oke, Riri. Ya, menarik sekali. Jadi Iya, semakin menarik sekali. detail semakin menarik sebenarnya karena ini hal-hal baru betul gitu ya. ya Pak. Jadi proses interaksi itu nggak cuma interaksi Ya, omon-omon, tapi interaksi budaya yang sampai harus sejauh itu. dirasakan. Betul, betul itu Ya, harus dahsyat dirasakan. sekali menurut saya gitu ya. Eh, nah, banyak hal yang perlu kita bahas ya. Pertama, apa toleransi berdasarkan pengalaman tadi, toleransi yang harus dialami, bukan hanya diteorikan, bukan Ya. hanya teoritisasi. Dialami Itu dan dirasakan. justru ini kuat sekali ya tertanam. Dan yang kedua ya memang orang itu tergantung meskipun ketemu beda agama ya tergantung ketemunya dengan siapa gitu loh. Ya. Untungnya ketemunya dengan Pak Sukra dan Ibu Getty gitu ya. Kalau ketemu orang Islam di Indonesia seperti yang dipersepsikan mereka selama ini ya kemudian mengkonfirmasi persepsi itu gitu loh. Nah, itu memang harus ada semacam strategi ya. Toleransi itu ada strateginya juga gitu loh. Bahwa ya ini kan diplomasi kultural yang betul-betul menarik ya untuk kita pelajari dan diam-diam sebenarnya kita punya tradisi itu yang cukup cukup kuat juga di kita gitu ya. Tapi kita tidak juga kunjung menyadari gitu. Nah, tapi cerita ke Myanmar itu ya itu dahsyat juga itu pengalaman yang pada waktu itu mungkin sangat menegangkan gitu ya, sangat gini, tapi kalau sekarang udah jadi cerita, itu menjadi cerita yang betul-betul inspiring gitu ya. Oke, Riri, saya sebenarnya gini, saya itu terlibat juga untuk mendorong anak-anak muda untuk mengalami perjumpaan, kita sebutnya perjumpaan. Saya punya program dulu yang namanya Peace Train Indonesia. Jadi kita ngumpulin anak muda yang berbagai agama, kita janjian ketemu di stasiun Gambir.
Dari Hmm. stasiun Gambir kita bawa ke Semarang. Minggu ini kita bawa ke Semarang. Di Semarang kita kelilingin ke eh, apa namanya, wihara, ke Ya. pura, ke Hmm. macam-macam untuk diskusi tentang agama mereka. Terus minggunya kita balik lagi ke Jakarta. Bulan depannya lagi kita nyari destinasi yang lain, Surabaya misalnya. Sudah ada sekitar 19 kali lah visitor yang kita Oh, lakukan. Itu menarik. diikuti oleh sekitar 30-40 anak muda Hmm. yang sebenarnya udah pada sebagian udah pada bekerja. Jadi kita programnya adalah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Nah, itu kita juga kadang-kadang ketemu sama teman-teman Sabang Merauke untuk Ya, melakukan Sabang itu. Dan Merauke. Nah, iya. saya juga termasuk yang merasakan betul bahwa toleransi memang harus dialami. Tidak Iya, bisa jelas di sekali. sekedar di atas meja, di atas panggung gitu. Nah, itu. Silakan Riri. Ya, Kak Anik, betul, saya tadi setuju dengan Kak Anik. Kak Anik, maaf suaranya putus-putus nggak? Enggak. Enggak. Ya, Mbak lanjut, Riri lanjut. oke. Bagus. Oke. Tadi menyimak cerita Bapak sama Ibu soal Myanmar, saya berasa ikut berpetualang juga ya ke sana. Sangat seru sekali sepertinya. Dan tentu punya tantangan tersendiri ya Ibu Getty sama Bapak saat Ya. perjalanan ke Myanmar. Ya. Yang jadi pertanyaan juga buat saya pribadi nih Bapak sama Ibu. Hmm. Kira-kira selama jadi orang tua angkat ini, tantangan apa saja yang dihadapi? Dan kan kebiasaan orang kebanyakan itu kalau melakukan sesuatu tuh mereka mengacunya pada untung dan rugi ya Bapak Ibu. Makanya saya sangat salut sekali melihat mendengar kisah Bapak Sukra dan Ibu Getty ini tidak berpikir tentang untung rugi, tapi benar-benar melakukan sesuatu berdasarkan ketulusan hati gitu dan bentuk sebagai derma. Nah, selama ini tuh kira-kira tantangan apa saja yang Bapak dan Ibu hadapi mengurus kurang lebih ratusan anak-anak asuh dari berbagai negara dengan perbedaan agama juga ya dan kendala bahasa juga mungkin Bapak Ibu bisa diceritakan pengalamannya? Ya, Di- tambah dikit Riri. Ya, Ya. silakan. It- Oke. ini pertanyaan eh, eh, sederhana orang awam. Berarti untuk menjadi Pak Sukra dan Ibu Getty itu kita harus mapan dulu, harus kaya dulu, punya rumah dengan belasan kamar. Apakah begitu gitu ya? Untuk Iya, melakukan iya. hal-hal seperti itu. Ya, Ya, Monggo. betul, betul. Kalau nggak kita Apakah jadi harus anak kaya asuhan. dulu gitu? saya rasa tidak harus kaya. Yang Ya. penting kaya hati. Hatinya yang kaya. Jadi kalau tadi tantangannya, saya rasa kami itu penuh kegembiraan. Tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Tidak ada Tantangannya kesulitan. pengen malah tantangannya apa yang bisa membuat mereka happy ya. Happy. Nah, itu kita mencari terus gitu tantangannya itu gitu. Jadi kami tidak lari, tapi kami mencari bagaimana dia Ya. tetap terkesan dengan Indonesia, Ya. dengan budaya Indonesia, Mm-mm. dengan orang-orang Indonesia. Itu Iya. kami pegang itu. Dan tidak ada pikiran lain untuk apa-apanya nggak ada. Ya. Hanya itu saja. Bahkan waktu kami ke ke negara mereka itu yang rata-rata kan memang anak-anak yang baru baru mentas ya atau apa tingkat akhir gitu yang ada yang baru bekerja. Nah, kami kalau yang ke sana itu selalu tetap memposisikan kita itu orang tua Kami gitu. yang memberi. Jadi kalau yang tadi di eh, Jepang dan itu memang itu berbeda kasus ya itu, tapi tetap kami tetap seperti orang tua. Jadi kemana kita pergi kami tidak pernah mau memanfaatkan eh, mentang-mentang dulu di Indonesia kami fasilitasi, terus kamu juga harus balik memberi gitu. Itu sama sekali tidak gitu. Jadi kami usahakan kalau kami ke kota mereka, kami tidak pernah menginap di tempat mereka. Sekalipun. Sekalipun hanya pas waktu dia yang di Myanmar itu saja, karena memang itu tidak ada hotel dan memang itu harus ke tempat dia gitu. Nah, jadi kalau ke tempat yang lain kami tidak pernah mau menginap di rumah mereka, tidak mau merepotkan. Jadi kami selalu menginap cari hotel yang dekat situ, entah yang jelek pun tidak apa-apa gitu. Nah, kalau kami pergi, kami selalu tetap memposisikan kami adalah ayahnya, orang tuanya.
Jadi pergi kemana walaupun di negara mereka kami tetap yang istilahnya yang bukan membiayai ya. Misalnya makan kami yang bayar, yang mentraktir gitu makan. Transportasi misalnya mereka tidak punya mobil, harus sewa mobil gitu. High-S pernah di Filipina itu mungkin mereka karena ingin memberikan servis kepada kami, kalau 2 orang 3 orang kan mereka mungkin nggak mampu pikiran mereka, jadi mereka bawa teman-temannya, ada Anak angkat kami anak juga. angkat kami juga yang lain dan temennya juga, itu ada misalnya 10 anak dan sewa Hi-Ace gitu. Nah dengan kita dibawa kemana-mana, itu sewa mobil pun kami yang bayar. Terus kami makan di resto di mana mereka mau bayar tidak boleh. Kami sudah simpan itu namanya kredit card di situ dulu. Kalau nggak terima kredit card, kami simpan uang cash dolar biasanya. Kami simpan dulu di kasir begitu. Jadi tidak ada kesempatan mereka membayar, membiayai kita. Juga misalnya kita mengundang orang tuanya juga. Jadi kalau kami ke sana datang, kita mengundang anak itu dan orang tuanya, kadang sama adik-adiknya, ponakannya, semua satu keluarga itu juga kami sudah simpan itu namanya kredit card di kasir. Jadi tidak mau mereka sampai yang membayar itu. Jadi kami tetap dimanapun memposisikan kami itu orang tuanya. Karena kami paham mereka itu anak yang baru, misal baru bekerja, seperti anak-anak kita lah gitu. Walaupun mereka punya uang sedikit, tapi kami kan tetap ingin kami tidak mau merepotkan gitu. Nah itulah kami. Walaupun memang ada, kami tahu orang tua yang lain pun ada yang punya berpikiran. Dulu waktu Indonesia kan kita yang servis, kita ke sini, dia dong gantian, biarin aja. Misalnya apa-apa. Nah itu insya Allah hingga saat ini Tidak pernah terjadi. tidak pernah kami lakukan. Jadi kami kalau pergi berangkat itu koper justru lebih banyak. Koper besar itu lebih banyak. Isinya pulang justru malah kosong gitu. Jadi memang kami ingin memberikan sesuatu itu tapi yang semampu kami. Pokoknya apapun lah gitu yang bisa kami lakukan. Ya, seperti itu gitu Mbak. Banyak lagi Seperti itu perjalanan yang sekali. seru-seru, yang lucu-lucu. Silakan, Mbak. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Jadi poinnya Kak Ane tidak perlu kaya harta tapi kaya hati. Ah, itu betul. Iya, Kayak Itu betul. kaya hati. Hatinya Dan harus itu lega. itu pengalaman itu mahal sekali harganya juga kan. Tapi Betul. tapi teorinya sih kan orang semua sudah tahu. Teorinya orang sudah paham seperti itu. Tapi mungkin menjalankan itu yang karena memang sikonnya yang berbeda-beda gitu. Betul. Gitu. Ya. Silakan Mbak Riri. Nggak, Baik. di luar soal itu kan sebenarnya untuk menerima tamu mereka, menservis mereka itu kan itu kita harus punya keluangan waktu yang luar biasa juga, Pak. Betul. Bu ya. Nah, Jadi kebetulan ini saya nah itu. semenjak menikah itu saya tuh punya kantor tapi nggak pernah ke kantor. Oh, Sebulan sekali. Iya. Kalau Jika penting diperlukan saja. diperlukan datang sebentar, istri saya ikut. Paling Iya. jauh istri saya di ruang tunggu gitu. Iya. Jadi sampai sekarang Jadi itulah kami bersyukur bersyukurnya kepada gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita punya waktu Iya. begitu. Jadi punya tenaga, punya waktu, itulah yang kami manfaatkan. Begitu Bang. Silakan Bang. mantap. Mantap, Riri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita silakan yang mau raise hand atau kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Sukro dan Ibu Getty. Nah, saya kasih info sedikit aja Pak Sukra dan Ibu Getty ya. Ini satu pena ini komunitas penulis. Jadi rata-rata memang pesertanya itu ya penulis-penulis gitu ya. Ini ada Bang Rosadi Jamani yang tiap hari juga nulis kayak Riri gitu. Dan tulisannya selalu bagus gitu, sedikit kocak. Dan jadi kadang-kadang kita ini WA-nya itu setiap orang bisa ngirim 1-2 tulisan tiap hari, padahal ratusan orang WA-nya itu, WA grupnya itu. Jadi
Jadi memang isinya penulis-penulis. Jadi kita Alhamdulillah. memperbanyak inspirasi-inspirasi kayak gini. Dan saya sendiri sih memang belum pernah ketemu dengan orang seperti Bugatti dan Pak Sukra gitu. Jadi ini cerita yang betul-betul menarik, dan semoga menginspirasi teman-teman yang lainnya juga. Ada Ibu Nasrin Astani juga, ini aktivis lintas iman juga dari komunitas Bahai gitu ya, dari eh, yang selalu aktif juga Ibu Nasrin. Silakan kalau mau komentar, karena Bahai juga Salam Bu punya Nasrin. cerita-cerita menarik soal lintas agama seperti ini gitu ya. Nah, eh, lebih dari lintas agama sebenarnya lintas budaya yang perlu kita Ya, eksplorasi juga gitu, betul. karena kadang-kadang kita orang Jakarta ini eh, justru malah lebih tidak kenal budaya Indonesia sendiri, Iya. sementara orang lain di luar sana melihat budaya Indonesia itu masih sangat eksotis gitu ya, tapi kan melihatnya Bali, Jogja gitu ya. Di Ya. Jakarta orang-orang malah nggak tahu budaya kita sendiri gitu ya. Oh iya, mumpung ingat itu. Jadi Hmm. kami pergi kemanapun, kebetulan eh, hobinya itu berkain. Hmm, Nah, hmm. jadi kami kemana-mana itu, apalagi satu keluarga itu selalu membawa eh, ciri khas Indonesia. Kami Etnik. selalu Hmm. berkain, berkebaya gitu. Ke Belangkon saya. Pakai belangkon, Oh, pakai menarik, sarung. menarik, Iya. menarik. Jadi waktu kami ke London itu, kami sholat Id. Nah, biasanya kalau kita itu kan yang pingin foto sama bule-bule gitu. Nah, itu kebalikan kalau kami pergi. Bule dan apa yang justru ingin berfoto sama kami gitu. Dan diliput TV Dan juga. diliput TV di London. London saat itu. Ah, Ya. Jadi kemana-mana kami selalu Berkain. berkain hmm. gitu. Ya. Betul-betul menjiwai diplomasi kultural lah ya. Ya, Dahsyat sekali itu. alhamdulillah. Dahsyat. Dahsyat. Itu sangat diperlukan sekali orang-orang seperti Bapak sama Ibu ya untuk Iya, melestarikan budaya benar. Indonesia. Tapi banyak orang seperti kami itu banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Dan punya Di- ceritanya masing-masing ya, Pak ya. Iya, Iya. di Jakarta aja itu yang kita punya perkumpulan IOTA, Ikatan Orang Tua Oh, Angkat Indonesia. Itu anggotanya oh, ratusan, ratusan. Jadi bukan takut menerima anak angkat, justru kami mencari, bersaing. oh. Kami dong terima, dan Untuk itu masalah anak. ratusan jumlahnya. Hmm. Jadi orang seperti kami itu banyak sekali. Iya. Mungkin nggak diketahui aja oleh ibu-ibu yang ikut Hmm. Zoom ini. Ada ininya ya, IOTA ya, Iya. IOTA, Ikatan Ikatan Orang Tua Tua Angkat. Angkat Indonesia. IOTA Indonesia. Hmm. Ketuanya Orang ada tua, Ibu oh. Lucia Sutanto. Ya, Pembinanya Pak dulu Museno. Bapak Museno adalah salah satu wakil gubernur saatnya Bapak siapa? Bukan Ali Sadikin ya? Pak. Cokro mungkin ya. Ya, pokoknya salah satu wakil gubernur Oh, itu dia. Ya, dan Ibu Dani Ibu Bustani Arifin sudah wafat. Sardani sekarang. Bustanil Arifin Sudah gitu. wafat dia sekarang. Sudah wafat. oke. Mm-mm. Mas Mayong Mas suaminya Nurul Suaminya Arifin juga masih. Oh, Mas ya Mayang, oke, oke, oke. gitu. Dan itu semuanya di apa namanya, memang dikoneksikan oleh misalnya diaspora gitu ya. Iya, dulu pendidikan, dinas pendidikan. Sekarang tuh Kemenpora, Oke, oke. Kementerian Olahraga. Ya. Nah, cuman kalau yang lain-lainnya itu kami Langsung. dapat begitu saja karena sudah apa ya. Jadi tidak Dari mulut ke mulut gitu ya. ya betul dari Juga mulut. Isaac itu kan 3 Isaac. bulan tinggal sama kami. Isaac 3 bulan. Udah kayak Hmm. anak, kadang saya ngantar ke IPMI gitu, ngantar ke ini pagi-pagi, mah nggak dapet Gojek, nggak dapet nggak dapet Grab, ya udah saya jam 5:30 antar gitu. Dari Bangladesh, Iya. dari Anak Taiwan. anak Filipin dia sebelum berangkat ambil S3 itu namanya Brian gitu. Dia datang, dia pamit dulu, mah, Pak, saya mau ambil S3 nih gitu. Spanyol. Nanti di Spanyol. Saya nanti pulang panggil aku Dokter. dokter ya. Kata, oke sih, dia bilang gitu. Dan waktu kami ke Paris ya saat itu ya. Di mana? Kan kalau ada- Bukan yang mereka nyamperin itu
di Di mana? Di London. Oh, di Kami London sewa ya. apartemen. Kami sewa apartemen waktu di London, sewa Bisa. apartemen. Nah, mereka yang dari Jerman, dari Cis, Prancis, dari itu dari mereka datang kumpul di situ ya, gitu. nginap seminggu. Nginap seminggu. Ya udah kayak anaknya nanti saya pergi kadang mereka nggak ikut, kami ada perlu, siap Ma. Jaga Mama rumah. pulang, aku jaga rumah rapi. Kata gitu. Juga di Paris seperti itu juga kami sewa apartemen Mm-mm. sebulanan. Jadi kami kasih tahu kami lagi di Paris, tapi kan tidak hanya menetap di Paris, kami kadang ke Limos, kadang pergi ke mana, tapi kami siapkan apartemen. Mereka datang tinggal Iya. di situ. Mari sosialisasi juga Mereka antar teman-temannya mereka juga jadi silaturahim di situ Iya. gitu. Gitu. Oke, Ya. sudah ada Bang John yang raise hand. Silakan Abang. Iya, silakan. Eh, terima kasih Riri, Anik. Ceritanya menarik sekali nih Pak Sukra ya, walaupun saya sudah mendengarkan ceritanya sebelumnya, tapi tetap aja penasaran ya. Tapi tadi ceritanya awalnya kan sebenarnya tahun 2007 itu mengumpulkan anak ini bukan inisiatif dari Pak Sukra dan Ibu ya, Ya, tapi atas usul anak. Iya. Anak mau nggak gitu ya. ya, Iya. karena Nah, anak dapat usul dari gurunya. oh, disuruh dari gurunya. Nah, saya ingin bertanya ya, kalau kan akhirnya keterusan lah sampai sekarang ya. Ya, Sebenarnya bagi Pak Sukra dan Ibu sekarang ini ya, dan setelah beberapa anak yang diasuh itu, motif utamanya apa ya untuk meneruskan ini dan mau meneruskan ini sampai kayaknya menurut saya uangnya nggak sedikit ya dikeluarkan untuk ini ya. Eh, dan terus dan kayaknya gembira gitu loh ya menceritakannya gitu ya, Malah cenderung ketagihan ya. dan cenderung ketagihan ya, Iya, Nah, nyandu gitu itu kan ya. Sebenarnya apa yang membuat perasaan itu datang dan mau menerima anak lagi, mau menerima anak lagi, dan apa yang ibu lakukan dan bapak lakukan sehingga anak-anak itu juga merasa at home dengan penyambutan sehingga mereka mau di sana itu berkorban juga ya, patungan, sewa mobil, kemudian jagain apartemen. Tapi bagusnya ya udah dikunci kasirnya ya, mereka nggak bisa bayar juga ya. Itu kembali juga ke dia. Nah, Iya. pertanyaannya itu, apa yang membuat Bapak Ibu ini ketagihan gitu ya mengangkat anak ini? nah, Satu ya, ada dua nih, satu ya. lagi. Kalau dipikir rata-rata sebenarnya habit ya. Habit mereka dari berbagai negara itu anak-anak sekolah pemuda biasanya ya, anak-anak usia sekolah, kuliah gitu. Apa sih kesamaan mereka yang datang dari berbagai bangsa itu ketika berada di rumah Pak Sukra dan Ibu? Bisa nggak diambil satu garis merah, satu kesimpulan? Oh begini loh anak-anak itu gitu ya. Ya, Baik bisa. positif maupun negatifnya gitu. Ya, Terima kasih. ya, oke. Tadi apa yang membuat kami Gembira selalu dan gembira? selalu pengen itu gitu Ya, ya. itulah kegembiraan. Ya, kita merasa itulah suatu kegembiraan yang Jadi kayak di ya, charger gitu kita malah. ya, Kayak di charge gitu. Kayak di charge. Jadi kita melihat mereka happy, kita itu happy, kita sangat happy. sangat happy. Bisa membagian orang, mereka ngelihat mukanya sumringah, kita lebih. Jadi tidak terukur dengan biayanya itu udah nggak ini Tidak lagi bisa gitu. Tidak bisa ditakar dengan ditakar itu gitu. dengan biaya yang kita keluarkan. Ya. Dengan Tapi kan waktu. kalau begitu, sekarang kan banyak nih konten ya, yang bikin orang bahagia ya. Ah, Ya, Misalnya di jalan ya, dikasih HP, oh dikasih tebak-tebakan hadiahnya 5 juta gitu. Happy juga gitu ya. Tapi kan ini berbeda gitu. Apakah ada perbedaan happy yang seperti di konten kreator di media sosial dengan yang Bapak Ibu lakukan ya? Apa spesifik yang membuat bahagia itu apa ya? Kalau misalnya membuat bahagia saya, Anik, mungkin berbeda atau sama atau bagaimana saya nggak ngerti ya. ya, mungkin berbeda sedikit. Kalau itu mungkin happy-nya sesaat begitu ya. Kalau ini kita bisa
tetap Panjang. panjang happy-nya gitu. Nambah anak. Menambah anak, komunikasi terus berjalan gitu, dan jadi kayak anak dia bisa kadang ngobrol, curhat gitu. Kenapa bisa lama? Satu, memang kita di sini bagi tugas, Pak. Kalau mereka datang atau sampai saat ini, yang bagian komunikasi banyak adalah Pak Sukra yang punya waktu banyak gitu. Jadi keep konteks terus. Nah, kalau saya kan kami nggak pernah punya pembantu dari zaman dulu sampai sekarang, nggak pernah punya pembantu. Jadi saya daripada WA atau apa habis waktu, rugi saya pikir gitu kan, lebih baik saya nyapu, ngepel, bersihin rumah, saya masak atau apalah gitu. Nah itu kita bagi tugas, Pak. Kenapa langgeng sampai sekarang tetap dijaga hubungan, dan apapun gitu Pak Sukra nanti kadang non sini ini begini ini gini, si ini segini, mana ini saya lihat HP, saya terus ngobrol gitu. Jadi saya cuman terima berita yang sudah matengnya begitu. Nah, Pak Sukra tetap menjalin ini, dan saya paling oke, oh yes gitu aja. Jadi yang tidak panjang-panjang. Gitu, Papa tambahin. Tadi tanya perbedaan antara Iya. anak-anak itu. Jadi anak-anak Asia dengan Eropa itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Yang sama dulu tadi, yang sama kesukaan anak-anak saat itu apa gitu, Pak? Ya, kegembiraan tadi. Ya, anak-anak itu happy kalau ketemu, dan kenapa mereka ada program itu dan mereka ikut. Jadi yang ikut itu mereka rata-rata yang ingin mempunyai pertemanan, persaudaraan yang banyak. Itulah kesamaan dari mereka yang datang. Iya. Jadi mereka datang itu rata-rata mempunyai jiwa yang hampir sama. Ingin berteman, ingin menambah saudara. Itu. Nah, terus Kalau dari Eropa itu sepertinya dia tuh mencari kayak liburan ya Nah. asalnya liburan murah lah gitu kan. Dia hanya tiket, kemudian dia bisa tinggal di Indonesia, bisa kemana-mana karena ada orang tua angkatnya yang akan membiayai. Nah, seperti itu. Kalau yang dari Asia hampir seluruhnya itu benar-benar keinginan dari anak-anak itu sendiri bahwa ingin punya orang tua tambahan, orang tua angkat gitu. Iya. Jadi sangat berbeda. Suka dukanya begitu kalau anak Eropa itu kita agak sulit makanannya. Iya. Ketemunya spaghetti, roti gitu, sama salad gitu. Yang lain-lain agak susah dimakan. Tapi kalau anak-anak Asia Apa itu saja dia makan. apa saja dia makan. Tempe, tahu, apa dia senang gitu. Nah, ada satu kejadian yang anak Rusia. Nah, itulah saking dia itu menganggap kita itu orang tuanya dia itu seperti ini. Jadi ada anak Rusia yang tinggal sama kami, dia sekolah ambil S2 di Bandung. Jadi liburannya adalah dia di Jakarta. Dia liburan atau enggak Sabtu Minggu dia di Jakarta. Nah, itu satu hari dia kamarnya itu nempel dengan TV kami yang di dapur gitu. Jadi saya kalau sambil memasak, cuci piring, air, itu kan agak ada suara berisik gitu. Jadi saya TV-nya agak saya keraskan gitu. Sedangkan TV itu nempel dengan kamarnya namanya Daria, panggilannya Daza. Nah, itu anak Rusia. Nah, suatu hari jam 9 pagi, jam 10 pagi, saya cuci piring sambil saya dengar lihat TV, suaranya besar gitu, saya cuci piring. Dia keluar. Halo, sambil tangannya satu telak pinggang, satu ke kepala. Hai, Mama, saya please kayak gitu. Yes, bilang gitu. Saya mau tidur, saya begitu. Saya mau tidur, saya ngantuk. Saya bilang, what time is it now? Saya bilang gitu. Iya, tapi saya semalam tidak bisa tidur. TV-nya kekerasan, Mama. Saya pengen tidur. Oh, oke. Saya bilang gitu. Jadi TV saya kecilkan, saya mengikuti itu dia, saya bekerja lagi. Nah, itulah saking dia merasa kami ini orang tuanya dia gitu. Itu pengalamannya. Banyak, Pak, karena ratusan, Pak. Kalau cerita nggak bisa habis, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Baik, silahkan. Ada yang raisen, Mbak Nasrin Astani.
Ibu Nasrin. Ya, Nah, Mas ini juga Andi. lintas budaya ini Ibu ini. Oh Ya, ya, Selamat malam Bu malam Nasrin. Bapak Ibu semua, Selamat terutama Ibu dan Bapak Sukrawardi. Bahagia selamat malam. sekali ketemu dengan orang-orang yang hampir sama hobinya dengan saya. Alhamdulillah, ya Mas ya. Ani, kok tahu dari mana ya? Padahal saya nggak pernah cerita sama Mas Ani. Oh, Kapan-kapan ketemuan iya. kita ya Bu, Bapak Sukra. Boleh, Ya, boleh. boleh Mbak, boleh. Saya tinggal di apa ini Ciputat, kita tetanggaan sama Mas Anding. Oh, Walaupun iya. hampir sama, tapi ada beda-beda juga karena tidak semua yang tinggal di saya itu mahasiswa. Jadi seperti tamu, tapi kadang-kadang memang ada yang aneh. Ini saya cut the story short ya, karena Ibu dan Bapak ceritanya luar biasa sekali dan sangat menarik. Saya pernah waktu tinggal di Batam, karena ada pelabuhan itu yang sering ada Iya. pelabuhan dekat ke Singapura gitu. Iya. Saya ngantarin suami ke pelabuhan, saya lihat ada satu suami istri bingung di pojok gitu dengan kulit hitam, orang Afrika. Sedih, mukanya itu sedih sekali. Saya datengin, saya samperin, saya enggak kenal ya. Ini orang di pelabuhan aja. Saya samperin, saya bilang saya senang kalau misalnya bisa bantu Anda perlu apa-apa gitu kan. Dia bilang enggak, dia mungkin takut saya gimana-gimana gitu ya. Dia bilang enggak, mereka mau ke Singapura, tapi tetap saya kasih alamat dan kasih nomor telepon saya. Saya bilang kapan-kapan perlu, silakan hubungi. Enggak ada 1 minggu, ternyata dia hubungi saya. Dia bilang kami mau datang, boleh tinggal di rumah Anda? Saya bilang boleh, silakan. Itu suami istri kerupanya kasihan sekali, paspornya sudah expire, dia dari Kongo, dan banyaklah masalah. Anaknya masih tinggal di Kongo, anaknya umur 7 tahun waktu itu. Wah, kasihan, betul-betul kasihan. Akhirnya cut the story short, mereka tinggal di rumah saya 3 bulan. 3 bulan. Dan betul-betul merasa keluarga sendiri. Walaupun dari agama yang berbeda, warna kulit berbeda, budaya beda, tapi kita tiap hari menikmati. Kita duduk bersama, dia baca Bible, kita baca Bible bersama, saya baca tulisan suci dari Baha'u'llah, dari agama Bahai, dan kita persis seperti satu keluarga gitu. Mau masak apa, seperti seolah-olah udah kenal sekian gitu. Iya. Akhirnya mereka urus paspornya segala macamnya beres dan kembali, dan berkabar bahwa mereka akhirnya setelah sekian tahun menetap di Amerika, dapat suaka dan tinggal di Amerika, anaknya sudah datang ke Amerika. Nah, kebetulan kami juga setelah itu ada reuni keluarga di Amerika. Saya berhalo-halo, apa kabar? Wah, kita ketemu lagi. Dia jemput kita di bandara, bawa jalan-jalan kemana-mana, sampai tante saya sendiri, tante kandung, itu beriri hati, keluarga dari mana. Tapi betul-betul sangat haru. Kami waktu itu sangat haru sekali. Dan saya punya tetangga waktu itu di Batam, di depan rumah saya. Kami juga teman baik, dia selalu bilang, dia orang Batak, aku enggak mengerti kau ini katanya. Ada aja yang datang ke rumah kau katanya. Macam-macam, ada yang datang pakai sepeda, ada lagi tuh pernah orang keliling dunia naik sepeda. Pernah tinggal di saya juga yang aneh-aneh lah. Banyak yang aneh-aneh sehingga tetangga juga bingung gitu. Tetangga di Jakarta juga pernah orang Inggris. Kita biasanya orang Inggris kan agak cold cucumber ya, hanya halo bye gitu. Tapi setelah sekian lama kita akrab, dia bilang saya enggak ngerti. Your house katanya is like train station. People come and go. Katanya. Jadi memang Bu Sukra dan Bapak saya bisa merasakan
kita jadi addicted. Ya. Ya. Dan pada saat itu sebetulnya anak-anak saya masih kecil, yang umur-umur SD, SMP lah. Ternyata mungkin melihat orang tuanya gila seperti itu, dia juga, anak saya pergi sekolah ke Cina, Iya. dia ikut itu Bu, apa itu? Apa namanya? Pertukaran pelajar. Couch surfing. Eh, Couch surfing itu, exchange. couch surfing itu siapa saja silakan Iya. datang nginap di rumahnya tanpa bayar Iya, dan betul. dikasih kunci. Saya enggak tahu waktu itu dikasih kunci. Pokoknya dia dapat akses ke rumah. Saya agak khawatir juga awalnya. Kamu paspor disimpan di situ nanti dicuri segala macam apa. Jangan khawatir, kata anak saya. If you want people to trust you, you need to trust people. Nah, itu pelajaran anak ngajarin ibunya ya. Tapi saya senang sekali. Dia bahagia sekali. Dia selalu bilang dia selalu ada tamu. Ya. Jadi ikut member couch surfing itu, Iya, betul. dia juga bisa kemana-mana seluruh dunia. Kalau membernya, mereka bisa tinggal, namanya si couch. Jadi tidur di apa itu? Apa namanya itu Mas Hanik? Sofa, tidur di sofa. Pavilion. Iya. Oh, bukan pavilion ya? Enggak mesti pavilion. Anakku mah sekolah nggak punya pavilion, apartemen biasa Dia aja. memang di mana aja gitu ya, di sofa Di gitu sofa ya. di mana aja. Dan dia senang sekali. Asal ada tuh dia akan cerita. Saya ada tamu dari Jepang. Saya bawa jalan-jalan segala macam. Mestinya enggak mesti bawa jalan-jalan, tapi dia mungkin lihat maknya sudah addicted sama tamu, anaknya juga jadi seperti itu. Ya, Baik, saya nurun biasanya. Ya. nggak panjang cerita. Nanti nomornya Ibu Bapak saya minta sama Mas John ya, Pak John. Ya. Ya. Ya, boleh. Silakan. Boleh. Bu Nasrin, sedikit Bu. Ya. Mungkin Bu Getty juga nanti bisa respon. Pasti ada momen-momen tertentu di mana kita justru merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Mungkin nggak gitu? Apalagi yang dalam waktu yang relatif lama, lebih dari seminggu. Aduh, aku harusnya udah melakukan ini dan lain sebagainya. Tapi karena ada mereka, mau nggak mau kita betul-betul mengorbankan sesuatu gitu. Ya. Jadi mengatasi kayak gitu itu kan ada momen tertentu lah yang mungkin nggak pas secara emosi dan lain sebagainya. Kalau saya Ya, monggo Bu Getty, nanti Bu Nasrin bisa respon lagi juga. Kalau kami sih nggak pernah merasakan itu. Semua Oh ya? Iya, senang aja. karena happy. Jadi dicari jalan kalau misalnya apa gimana, karena anak-anak ada 3 kan, Sasha, Siane, Sasa, Siane, Emerald. Jadi kami itu nanti bagi tugas kalau ini, oh Dek, nah, tolong ini, Mam ini, oh iya oke Mah, Dek ini, oh iya oke gitu. Jadi kami bekerja sama anak-anak. Jadi waktu anak-anak masih kumpul di sini, kami anak-anak di sini sampai 50 itu yang ada di sini, itu setelah mereka training, itu kami bawa ke tim Taman Ismail Marzuki. Ya. Jadi nonton, terus lihat pertunjukan dan semua itu mereka, kami 4 mobil semua keluar, nyetirkan satu-satu. Yang sebagian nggak kebagian baru pakai Grab gitu. Nah itu semua ke sana bersama-sama. Nah kalau satu hari kami tiba-tiba harus atau gimana itu kami bagi tugas gitu. Dan sama sekali tidak merasa terganggu. Tidak merasa terganggu. Iya. Senang malah. Nah anak-anak itu juga semua baik ya. Saya cerita yang kecil-kecil saja. Ada satu dari Kanada. Dia tinggal di rumah 1 bulan, program Indonesia Kanada. Nah, dia kembali ke kampung halamannya di Nova Scotia. Itu saya mungkin dari Toronto itu mungkin beberapa jam lah gitu ya. 3 jam. Ya, satu saat saya ke Alaska. Jadi di Alaska saya ingat saya punya anak di dekat Toronto gitu. Saya pergilah ke Toronto. Ya, Toronto saya telepon. Namanya Bethany, Papa di sini di Toronto katanya. Oh ya Pak, mau ketemu, tapi tidak sekarang, besok ya, tunggu ya. Gitu. Ternyata dia tuh tidak di Toronto, dia tuh di London, Inggris, sedang sekolah. Jadi berapa jam tuh datangnya? Dia minta waktu besok ketemu, tapi ya sebentar katanya, setengah hari.
Nah, kenapa sebelah? Dia di Inggris ternyata. Jadi dia mau ketemu, karena dia tahu saya lagi di Toronto, dia datang. Dia datang jauh-jauh, nggak tahu 5 jam kali ya. Dari London ke Toronto tuh berjam-jam lah gitu. Nah, datang ketemu ngobrol-ngobrol, dia balik lagi gitu. Jadi senang Luar lah biasa. pelatihan, senang sekali pelatihan mereka. Iya. Dan banyaklah hal-hal kebaikan dari anak-anak itu juga. Nah, saya seperti karena banyak anak kami dari Jepang ya, mungkin salah satunya kita juga terpilih ya, diajak makan malam oleh istrinya Kaisar. Oh, Ya, makan malam. Nah, itu kenapa dia ya kami, karena kami punya banyak anak angkat orang Jepang gitu. Dan tidak mudah untuk bisa bertemu Kaisar, apalagi diajak makan malam. Gitu. Orang Jepang pun ketemu Kaisarnya kaku, kayak patung gitu. Nggak boleh bicara, nggak boleh apa gitu kan. Nah, kami orang jauh di Jakarta, kami diundang salah satu ya, bukan saya sendiri, ada beberapa kesempatan untuk makan bersama-sama dengan istrinya Kaisar. Dan banyak banyak lagi yang lain seperti di Laos itu ini ya, anak kami di Laos terus waktu kami datang dia menikah ya, itu datang ke rumahnya Tapi cerita dulu yang di Laos yang menikah itu. ya, salah satunya itu Enggak. cerita ke rumah. Jadi ceritanya yang di Laos itu begini. Kami masih saat ada di Hawaii. Dia telepon. Ya. Mama, Papa, aku tanggal segini menikah, datang ya, gitu. Nah, terus kami bilang, wah, nggak bisa, kami masih di Hawaii, gitu. Lah, pulangnya kapan, gitu. Pulangnya tanggal 11, gitu nggak usah. Oh, tanggal 7 ya. Pulang tanggal 7, sedangkan dia menikah tanggal 1 saat itu. Oh, tanggal 7. Oke, 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 katanya gitu. Sebentar, sebentar. Dia tutup, dia terus dia telepon lagi. Oke, saya tunggu. Saya rubah perkawinan saya tanggal 7. tanggal 8 akhirnya dia. Karena kami pulang tanggal 7, terus kami ke bandara, kami pulang, ambil baju, langsung berangkat lagi Anak saya kami. tinggal, kami Anak-anak kami tinggal, kami berangkat ke sana. ya Jadi Allah. dia rubah itu tanggal perkawinannya. Seperti itu. Sa- Itu. jadi dia sangat menghormati kita. Ya, karena kami juga hormat sama mereka, walaupun anak-anak, justru anak-anak ini yang anak yang agak susah, mungkin yang susah. Jadi ini adalah anak pertama kami. Yang pertama datang adalah anak Jepang sama anak Laos. Yang Jepang ini kelasnya itu agak lebih baik lah gitu. Yang anak Laos itu ayahnya adalah supir supir truk itu. Nah, tapi kami tidak mau membedakan dan tidak mau mengecewakan gitu. Suatu hari yang anak Jepang menikah. Nah, kami harus datang kan. Tapi kalau kami datang ke Jepang, yang Laos ini takutnya dia sedih gitu kan. Tahu gitu. Karena kami ke Jepang. Akhirnya sebelum ke Jepang, kami pergi ke Laos dulu, ketemu sama dia dulu. Gitu, ketemu dia dulu, say hello, gini-gini, cuman 1 hari. Kami pulang lagi. Nah, baru berapa hari kemudian kami baru ke Jepang. Gitu. Menjaga perasaan. Menjaga perasaannya dia gitu. Wow. Itulah. Ya seperti itu. Nah, ya dia itu kapan berapa tahun kemudian ya dia menikah. Nah, itu dia rubah tanggal pernikahan, tunggu kami bisa hadir. Dia sekolah ke Nah, Inggris. sekarang ini Enggak, dulu waktu sekolah ke Inggris juga dia pengen kami lihat sana, kami datang. dia sekolah di Inggris. Glasgow, kami Di datang. Glasgow, kami datang ke sekolahnya. Nah, sekolahnya itu tempat Harry Potter syuting. Jadi bangunannya bangunan yang film Harry Potter itu. Oh, yang klasik itu ya. Ya, waduh keren Iya. banget Datang itu. sebentar ke sana. Kami datang sebentar, nah terus Mau gitu. ya pulang. Kami pulang. Nah, sekarang ini dia ambil S3 ya. Iya. S3 Di di Amerika. Jadi anak-anak yang memang datang itu memang anak-anak pilihan gitu. Program ini program memang anak-anak yang dipilih itu. Jadi memang anak-anak pintar yang setelah selesai dari program itu rata-rata mereka mendapatkan beasiswa S2, S3 begitu. Jadi anak-anak pilihan memang.
Dan masuknya kayak SEAP itu yang di Indonesia itu kan setahun sekali satu provinsi perwakilannya adalah cuma satu anak gitu. Jadi coba sebagaimana sulitnya dia untuk bisa mengikuti program itu. Karena anak-anak tidak ada yang 5 kali Seleksinya ketat gitu ya maksudnya. seleksinya sangat ketat. Hanya Jakarta saja yang bisa memberikan 2 perwakilan begitu. Terus anak angkat kami yang Indonesia pun kalau dia menikah, kita datang. Ya, di mana juga datang. Kampung Palopo, Lopo, ke Medan, Medan. Jawa, ya kemana kami datang kalau dia undang kami datang. gitu. Walaupun hanya Betul. 1 hari, Walau- setengah hari gitu. Kadang walaupun padahal kadang pernah kita datang dia akad nikah ya sudah kita langsung kembali lagi Iya. gitu. Nanti datang. Luar biasa. Ibu Nasrin ada komentar lanjut? Benar. Ya, saya sangat kagum dengar Ibu bisa saking sabar kepada anak-anak dan lain-lain semua itu dengan kesabaran. Tadi kan pertanyaan Mas Anik, kalau mereka tinggal berlama-lama, bagaimana kan? Gitu toh Mas Anik. Iya. Adakah saat-saat di mana kita merasa jenuh atau apa gitu kan? Iya. Nah, saya kira pasti ada. Pasti ada. Momen-momen itu ada. Tapi saya sangat beruntung. Ketidaksabaran saya itu dinetralisir oleh Pak Ben yang luar biasa sabar. Jadi ada apa-apa. Oleh suami ya. Ya, Pak Ben Mas suami Ben ya. kan pernah ketemu kan, Mas Andi. Ya. Jadi ada penawarnya. Jadi Nah. paling-paling 1 menit, 2 menit, macam-macam lah, pandai lah dia cari penawarnya. Nah, Kita juga orang yang tidak sempurna, Tidak kita sempurna, semua juga iya. punya kesalahan, kita semua juga begini. Aneh di matamu, kamu juga mungkin aneh di mata orang itu, budayanya beda, enggak apa-apa, gini gitulah macam-macam. Sehingga sampai 5 menit, belum sampai 10 menit udah beres. Tapi pasti ada sih, ada. Kita ada ya. Sebentar dulu. Kalau kami kan masalahnya waktu untuk ajak bagaimana kalau kami harus pergi, anak ini harus sama siapa gitu. Nah, salah satunya adalah bagi tugas sama anak-anak tadi itu. Kedua, karena anak-anak memang kita ingin memperkenalkan budaya, kalau kita perginya ke kondangan atau ke rumah saudara yang itu justru kami bawa untuk memperkenalkan, misalnya perkawinan biasa, ini kan Minang Pak Sukra. Nah, jadi kami bawa dia melihat budaya Minang gitu. Atau Jawa, jadi budaya Jawa. Itu kami bawa, kami pakein baju Jawa gitu. Pakai kebaya gitu. Kayak Sukra orang Padang emang. Suami orang Padang. Lai pandai bahasa Padang Pak Sukra, ambo orang Lain. Onde-mande. Waduh, ketemu sesama. Saya pok orang sekampung, Pak. Ya, Sama aja. Langsung klik ya. langsung klik. Iya, Di Jawa Timur istri saya. saya Malang. Saya warga bumi Pak Sukra, Lalu tapi di mana saja? besar Ya, di ya. Padang. Oh iya. 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 Karena Jadi Dokter itulah Astani, kalau zaman dulu Pak Sukra di Padang mungkin kenal dengan bapak saya, Dokter Astani. Oh iya Di mungkin. Tinggi dan Padang di Sumatera Barat. Iya, saya di Padang sampai SMP saja dan di desa. di Pariaman. Iya. Di Pariaman masih lagi di desa. Ya, Nah, saya cerita kenapa kok apa sih yang melatar belakang bahwa saya suka terima orang bantu gitu kan. Dalam hal ini tinggal di rumah. Mungkin begini ya. Waktu di kampung itu hidup saya sangat susah. Makan susah, minum susah. Saya ingat satu waktu pulang sekolah panas sekali, haus, nggak tertolongkan. Terus tiba-tiba ada orang saya nggak kenal ngasih uang. Mungkin jumlahnya uang sekarang 10.000 lah ya. Kita bisa beli es. Itu sangat berarti. Itu sampai setengah abad kemudian tuh saya tuh tetap tidak pernah lupa. Dan ada orang ketika saya sangat susah, haus, nggak punya apa-apa, ngasih uang. Mungkin orang itu juga masih familiar ya, tapi saya kan nggak kenal. Nah itu saya ingat terus tuh, sampai sekarang saya ingat, sampai setengah abad lebih lah gitu kan. Nah itu. Kemudian saya tamat SMP, saya ke Jakarta,
tinggal di rumah kakak, saya kecil rumahnya, dan adik-adik suaminya juga banyak di rumah itu. Akhirnya saya suka numpang di rumah teman. Salah satunya ya di rumah temannya Pak John itu, lagi Nanto, wartawan juga ya. Nah, jadi itu waktu SMA. Waktu kuliah pun saya 7 tahun tinggal sama orang di Menteng, di Jalan Surabaya. Hmm. Jadi saya menikmati segala kenikmatan rumah itu karena sangat berada orangnya, banyak uang, mobil banyak, semua ada gitu. Jadi 7 tahun saya menikmati sebagai anak, apa istilahnya kan, seperti anak sendiri gitu. Nah, kemudian setelah saya dewasa, sudah bekerja, sudah bisa beli rumah, saya nggak bisa balas jasa ke mereka karena mereka sudah tidak Tetap ada, sangat berada juga ya, keluarganya dia gitu. sudah tidak ada juga, Ya. wafat, dan anak-anaknya sangat sukses, kaya-kaya gitu. Gimana saya mau bisa balas budi gitu kan? Hmm. Jadi mungkin ini tanpa saya sadari, nah, inilah jalannya untuk saya bisa berbuat baik pada Hmm. orang lain. Mungkin ya, dan juga mungkin memang jiwa saya tuh seperti itulah kira-kira. Kebetulan istri saya juga cocok. Ya, itu yang susah. Itu Iya, yang susah. Ya. Chemistry-nya nyambung itu yang susah sekali. iya. Kami, saya tuh 7 tahun pertama waktu menikah, saya tuh nggak pernah jauh 10 meter dari istri. Nah, sekalipun, sehari pun nggak pernah. 7 tahun sampai anak saya SD, ya kan, nggak pernah. Jadi saya punya kantor, cuman saya ke kantor tadi itu datang, lihat aja gitu, ngobrol sebentar, pergi. Nah, itu juga kadang seminggu sekali juga enggak, sebulan sekali juga enggak kadang. Nah, 7 tahun kami selalu berdua, selalu berdua. Kalau Luar biasa. Jadi duitnya mencetak sendiri, Riri. Jadi passive income. Jadi ini kemana-mana satu paket ya. Satu paket ya. ya Tapi sebelum saya menikah, saya sudah buat usaha, sudah ada usaha gitu. Hmm. Setelah menikah juga buat usaha lagi gitu. Jadi untunglah berjalan usahanya, walaupun nggak besar, tapi cukup lah gitu. Cukup untuk kehidupan sehari-hari. jadi kenapa terinspirasi anak-anak angkat dan senang orang yang silahkan yang tidak ada tempat Ya. untuk menginap gitu. Dan kebetulan juga tidak sangat mengganggu kalau itu kan ada di depan saat yang sekarang. Kalau kurang tuh ada yang di atas yang dekat kamar-kamar kami gitu. Nah, karena memang dulunya Pak Sukra susah makan satu cangkir dimasak itu paling dapatnya satu anak 2 suap gitu. Terus telur Oh. satu dibagi 8. Coba sekecil Iya, apa iya, itu? iya. Nah, sekecil apa itu? Nah, sepatu nggak punya sepatu sampai SMP. Tamat Jadi SMP. nyeker Sampai tamat SMP. sampai tamat SMP nggak punya sepatu. Jadi kalau ada orang yang turun gunung pedagang sebelum ke pasar dicegat, dibelilah itu barang-barangnya, telur dan segala macam dijual ke pasar gitu. Lalu kalau pagi mandinya di kali itu bawa karung. Pas naik ke atas sambil ngambil pasir tuh dimasukin ke karung, dibawa pulang. Itu dikumpulin 3 bulan baru dijual. Begitu. Batu. Sorenya mandi bawa batu ke rumah. Nah, itulah perjuangannya. Kok ibu tahu? Ibu udah berteman Cerita sejak kecil. ke anak-anak cerita. begitu cerita terus. Oh, Jadi cerita. untuk menginspirasi anak-anak juga selalu diceritakan seperti itu. Untuk mencapai cita-cita mesti kerja keras, fokus, dan yang penting jujur begitu. Jadi sebenarnya ini ya mungkin masih baik aja, saya juga banyak dapat. Saya mau cerita satu. Saya punya anak angkat di Narapiwat. Lama gak ketemu, saya kangen sama dia. Ya kan, saya kangen, saya datang ke sana. Dia bilang saya mau datang. Nah, terus ke Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur ketemu ibu-ibu di pesawat, mau kemana Bu? Mau ke Narapiwat, saya bilang. Dia kaget juga itu. Dia kaget juga. Nggak sembarangan ke Narapiwat itu, karena itu daerah konflik banget gitu. Tentara di mana? Tentara. Di Jadi, mana-mana. jadi ibu itu karena ngapain ke sana? Saya punya anak angkat, saya bilang. Udah lama saya nggak ketemu. Tapi bahaya sekali Pak. Setiap 3 kilometer itu periksa oleh tentara. Tentaranya itu setelah utara itu dia nggak kenal inilah sadis lah katanya gitu kan. Dan banyak bom meledak ke sana. Tapi saya udah tekad gitu.
Akhirnya sampai di kami kan via Hatiai ya. Di Hatiai kami suruh tunggu sama dia, tunggu ya katanya. Dia pergi pulang ambil mobil. Padahal baru kenal di pesawat. di ini di Pesawat di parkiran. iya di parkir setelah pesawat ya. Mm-mm. Suruh tunggu sama dia. Tunggu dia ambil mobil, dia antar 2 jam dari Hatiai ke Naratia itu 2 jam lebih. Jalan Wow. lurus ya, bagus ya. Dia antar kami, dia antar dibalik lagi ke kampungnya dia. Dia tinggal di Yala ternyata. Jadi Jadi banyak ketemu orang baik. jadi maksudnya Pak Sukra, waktu kami ke Hatiai Iya. mau bertemu sama anak angkat kami, pas sudah mendarat di Kuala Lumpur, ketemulah sama suami istri pasangan muda. Pas mau naik di Kuala Lumpur, Pas mau naik, naik pesawat dari Kuala Lumpur. iya pas mau naik dari Kuala Lumpur ke Hatiai itu, dia tanya mau kemana, ke ini. Wah itu daerah bahaya Bu, gini kata gitu. Terus oh gitu ya, nah gitu. Pas sudah kita naik pesawat sampai di Hatiai, ya sampai di sana, terus Terus tunggu. kita ketemu lagi kan di itu, pas keluar gitu, Ibu tunggu ya. Terus kita bingung, kenapa gitu? Tunggu nanti Ibu, itu Diantar. daerah berbahaya, kami antar. Waduh, emang rumahnya di mana? Saya rumahnya dia bilang apa gitu, saya nggak paham. Di situ katanya gitu. Tapi nanti saya antar katanya ke HTI situ katanya gitu, Ke Naratiwat. ke Naratiwat. Naratiwat. Ternyata 2 jam. Ternyata perjalanan itu 2 jam. Dan betul setiap nggak nyampe 3 kilo Pak, 1 kilo periksa tentara. Jadi pakai bahasa dia, oke jalan. Itu HP nggak hidup situ. HP mati di sana, Ya. tidak bisa, tidak ada. Dan nggak lama apa gitu, nanti kita dengar suara bom. Itu wah itu iya seperti itulah gitu. Akhirnya kayaknya 3 jam deh Pak. Iya, 2 jam lebih 2 lah. jam lebihan gitu. Kita sampailah ke tempat anak angkat itu. Setelah ketemu gini-gini, Dia tinggal. dia Baik. pulang. Dia itu rumahnya sudah kelewatan dari kami setengahnya. Jadi dia pulang lagi 1,5 jam dari tempat itu. Coba. Jadi itu padahal kita nggak kenal, nggak disangka. Kebaikan orang. Nah itu. Nah, Jadi saya terusin lagi. Waktu menunggu dia ambil mobil, saya ke restoran yang cari hati yang halal ya, kami muslim ya. Nah, lagi makan itu ada ibu-ibu. Ternyata suami istri. Gitu kan, nyamperin kami. Mau kemana katanya? Mau ke Naratiwat. Informasi saya sering ke Jakarta. Ibu dari mana? Saya juga pernah ke Jakarta. Saya kasih kartu nama. Kalau ke Jakarta boleh mampir ke rumah kami, silakan. Ini kartu nama saya gitu. Boleh kalau ada keperluan di Jakarta silakan nginep di rumah, kami bilang gitu. Iya. Nah, akhirnya ya setelah di Jakarta dia sering mampir ke rumah. Nah, dia pengusaha besar juga. Ternyata dia pengusaha ini Swarovski. Ya. Ya. Distributor tunggal di Thailand Selatan. Di Thailand Selatan. Dan waktu peresmian yang buka toko yang baru, kami diundang di sana di peresmian Swarovski bersama dengan artis Thailand. Artis Thailand datang juga itu. Dan kami salah satu pasangan artis juga sampai sana gitu. Banyak yang minta foto. VIP lah gitu. Iya. Orang baik diundang oleh orang baik. Ya, sampai sekarang hubungan baik. Nah, ada saya mau cerita. Nah, ibu itu kan bahasa Indonesianya tidak begitu lancar. Dia setiap datang ke Jakarta dia panggil salah satu mahasiswa orang Thailand untuk dampingin dia. Mahasiswa yang sekolah di Indonesia. Ada anak sekolahnya di Jogja. Ya, setiap datang ke Indonesia, dia sudah datang orang Jogja ke Jakarta, nemanin dia tinggal sama kami di sini. Nah, sering gitu. Nah, tamat sekolah di orang yang di Jogja ini bekerjalah di Thailand, perusahaan besar, perusahaan NDT namanya, NDT ya, itu perusahaan TBK. Nah, dia mau buka cabang di Indonesia. Cabang di Indonesia. Ya, tahun 2019 itu boleh PMA bidang itu, karena itu boleh PMA gitu. Dia mencari partner Indonesia gitu kan. Nah, anak ini yang kenalin saya itu, dia kasih tahu saya punya orang tua angkat katanya di Indonesia, Pak ini katanya. Direkomendasi kan,
dia cerita juga bahwa saya juga kenal sama ketua DPR-nya Bangkok, Muhammad Nur itu kan ketua DPR, karena dia ketua Partai Ummah ya. Saat itu dia ketua DPR-nya di Bangkok. Diceritalah mungkin nggak mau gimana ceritanya lah gitu. Akhirnya wartawan tuh telepon saya, mau nggak jadi itu kita buat perusahaan karena harus ada lokal ownernya gitu. Saya bilang bidang saya tidak seperti itu. Saya tidak punya uang, nggak usah khawatir. Yang penting mau. Katanya. Nah, akhirnya saya dikasih 5%. Karena itu Hmm. TBK harus store 550 juta. Sepeser pun saya nggak bayar. Dia bayarin tuh. Ya, perusahaan TBK itu kan dia kasih tanda terima bahwa saham saya sudah Sudah dibayar dibayarkan oleh oleh itu, itu. oleh si yang mengajak saya itu. Gitu. Nah, jadilah Wow. perusahaan saya bersama dengan Thailand tanpa modal gitu. Modalnya dari pertemanan tadi Pertemanan itu. lihat baik itu. Iya. Nah, jadi banyak hal semacam itu banyak sekali saya temui. Banyak. Jadi kebaikan mendatangkan kebaikan ya Pak. Iya, iya. Iya. Anak saya kan sekolah di Inggris. Pas mau selesai sekolah itu kan lagi COVID. Lagi COVID, dia dapat internshipnya tuh jauh di Amerika, di Virgin Island. Tuh, dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia bilang ke kampusnya, boleh nggak dia internship di Indonesia. Akhirnya karena masa COVID itu, dibolehkan oleh kampusnya di Manchester dia sekolahnya. Tapi coba cari di pemerintahan katanya. Karena jarang orang internship di pemerintahan gitu. Nah, ini karena saya punya teman di sana, saya telepon, anakku mau internship di sana, di pemerintahan gitu, sekolahnya pariwisata. Besok pagi ditelepon oleh kepala bironya. Kepala bironya langsung telepon Ya. ke Manchester Manchester. anak saya. Ke anaknya langsung Silakan gitu. datang. Silakan datang segera Diterima, gitu. Nah, itu pertemanan kan? Karena pertemanan dan bukan KKN juga sih ya. Saya cuma bilang saya mau Iya. cari kerja itu anak saya gitu kan. KKN baik. Langsung diterima oleh mereka. Mm-mm. Nah, sempat kerjalah 1,5 tahun di sana dan anaknya nggak betah jadi pegawai negeri. Diminta untuk diteruskan menjadi pegawai Ya. Parekraf, tapi nggak mau di pemerintah katanya. Bisa sendiri. Habis Jadi, internship tambah lagi 6 bulan diminta oleh Kemenpar. Nah, dia mau, setelah itu dia berhenti ya. usaha. Saya bujuk-bujuk supaya dia mau kerja sama saya. Akhirnya mau juga. Sekarang anak saya kerja di perusahaan saya sendiri. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada yang Meneruskan. setiap saat tahu lah, bisa cerita-cerita dia misalkan ada susah kantor apa ini cerita lah gitu. Kalau saya kemarin tanya sama dia. Nah, jadi itu. Jadi semua Niat yang tulus. jalan tulus ya. Iya. Ya, ketemu istri juga ini. Ya, Nggak itu tidak sengaja ini. Jatuh dari bulan. Jadi saya kan tadi saya cerita tinggal di Jalan Surabaya. Orang tua angkat saya itu Oke. sakit di rumah sakit Cikini. Anaknya bekerja semuanya. Saya juga bekerja. Cuma saya bekerja saat itu saya tuh ini penanggung jawab masalah Sartika. jadi banyak waktu. Banyak waktu. Apa kata saya lah gitu mau datang ya mau enggak gitu kan. Kan saya pimpinan perusahaannya kan. Nah, jadi saya lah bagian jaga malam orang tua itu. Karena orang tua saya itu setiap 3 jam harus periksa darah. Karena ginjalnya udah rusak ya. Cuci ginjal. Harus Cuci tinggal darah. tidur di pelataran rumah sakit. Tempat sana gitu. Ketemulah sama ibunya ini, Getty istri saya. Itu juga lagi Lagi sakit. sakit, ditungguin oleh ibunya. Dia kan di Kan Parang masuk Padung. ICU juga. Jadi kalau yang gawat-gawat itu kan orang menunggu kan ada di hall begitu. Iya. Sama gitu. Nah, ibu nunggu di situ. Pak Sukra juga udah jadi lurahnya di situ. Udah lama. Karena sudah lama sekali menunggu yang sakit Bapak angkat itu kan. Yang punya wilayah lah ya. Yang punya Ya. wilayah. Nah, sudah sempat ngobrol sama Ibu Getty. Ibu sedang nunggu siapa? Anaknya? Ya, saya lagi nunggu anak saya sakit. Gitu. Oh ya sudah. Tapi sekedar begitu aja. Ibu saya itu perawakannya memang lebih muda daripada umurnya. Gitu. Dipikirnya nunggu anak saya sakit. Dipikirnya anaknya masih ya
7 Sip. tahun atau 10 tahun begitu. Nah, pas selesai saya udah mau sembuh 1 bulan saya di rumah sakit itu, saya jalan tanya Mas Suster boleh nggak saya keluar ngelihat tempat tidur tempat ibu saya tidur, kasihan seperti apa pengorbanan seorang ibu gitu kan. Saya datanglah ke daerah situ, jalan gitu. Yang situ pas ada keluarganya Pak Sukra angkat itu Pak Sukra sama Pak Sukra ada di situ. Terus saya lewat terus tanya, Ibu itu mau menengok yang sakit Bu, katanya gitu. Dikira saya mau nengok yang sakit. Eh, Kami menjawab, ibu saya menjawab, lah ini yang sakit gitu. Oh gitu, gitu. Akhirnya pas udah saya sampai masuk ke kamar, siang kan, sore udah langsung nengok. Sore langsung nengok, Buah. besok pagi langsung nengok, bawa buah, bawa segala macam. wow, Terus itu. siangnya langsung nengok. Jadi sehari 3 kali nengoknya. Wah, itu Langsung jatuh cinta pada pendekatan ya, Bu. pandangan pertama itu. Habis Gitu. itu kan dia sembuh, Ah, pulang ke Bandung. ah. Saya seperti biasa lah, saya bekerja kan. Kerja, terus satu waktu saya lagi ke Jogja, Naik kereta naik kereta api. api. Di kereta ada yang bilang, jual majalah Kartini. Kartini gitu kan. Terus saya beli. Kartini gitu. Pas Cover di- majalahnya anak ibu yang di rumah sakit. Kemudian saya tuh pernah minta alamat gitu. Akhirnya saya bilang, Eh, Pak, saya kejar tuh, saya cari. Kebetulan saya tuh distributor tunggalnya saat itu bumbu masak di masa Tambuo. bambu di Bandung. Kalau oh, orang lama tahu lah itu Tambuo. Jadi saya distributor tunggal untuk Jabodetabek. Jadi saya biasanya 2 minggu sekali itu ngecek pabrik di Bandung, di Soreang ya, Ya. di Soreang. Nah, jadi sekarang setiap 2 minggu saya ngecek Bandung, saya mampir. Mampir, akhirnya saya minta sama orang tuanya, boleh nggak saya nikahin anaknya gitu. Boleh. Setelah setahun atau mantap. 2 tahun ya? Sudah Setelah 2 tahun ya? setahun setengah lah. Setahun setengah kemudian Ya, baru kami menikah. ya. Jadi lucu pertemuannya. Di rumah sakit. Menarik. Ada yang ditanyakan kita doang nih yang ngobrol. Jadi ayo Pak Riri. Iya, iya. Ya, Pak. Saya mau menyapa dulu Mbak Halimah. Ternyata ada di sini Mbak Ayo, Halimah. Mbak Halimah, Selamat mana malam. Mbak Halimah? Iya, ini ayo nongol sedikit lah Mbak Halimah. Mbak Halimah juga saya tahu bahwa punya jiwa seperti itu juga. Bikin rumah budaya di sekitar rumahnya yang Kawan kami, Iya. kawan kami. yang merangkul anak-anak muda gitu ya. Di, Iya. di Tadi Kota Bambu. Halimah pesan dia tidak bisa muncul karena dia jaga suaminya yang sakit. Oh iya, iya. Oh, oke, oke, oke. Sembuh. Nyimak. Oh iya. Halimah. Semoga Mbak Ya, Halimah semoga cepat suami sembuh Mbak tercinta Halimah. segera diberikan kesembuhan Mbak Halimah. Nanti Iya, kapan-kapan ini. kapan nanti mampir main ke Mbak Halimah. Iya, novelis produktif juga ini. Hmm. Pak Anik, ada Pak Eka Budianta juga. Hadir Pak malam Eka ini. berkenan masih sedikit waktu. Pak Eka berkenan komentar? Di chat juga banyak itu pertanyaan kayaknya. Baik, Tadi kita yang ke pertanyaan kolom awal-awal chat. udah kejawab juga gitu. Oh, ini tadi sepertinya sudah terjawab ya. Iya, iya, udah Sumber terjawab. income dari mana untuk memberi makan anak Nah, asuh? itu dia Dari tadi. Pak Mukahar. Oh iya. Duitnya mengalir sendiri jadi Ah, saya Makin saya ada beberapa perusahaan, tapi saat ini tinggal satu. Ya dulu tuh saya punya PH juga, Visi Media Visual itu tuh perusahaan saya, tapi yang jalan orang lain. Saya komisaris utamanya. Nah, kemudian saya punya perusahaan untuk dekorasi yang menangani Plaza Senayan itu selama 25 tahun. Jadi kalau dulu pernah ke Plaza Senayan Semua- dekorasi setiap event Lebaran, Cincia, Semua ya kegiatan. itu ya di public area itu Selama 25 tahun itu pasti perusahaan saya yang buat gitu. Wow. ya capek sudah ya Dok. Sejak Plaza Senayan buka sampai pas COVID COVID, ya. gitu. oh, Nggak pernah pindah ke tempat lain mereka. Nanya Iya. perusahaan saya aja. Jadi, nah, dan saya juga punya perusahaan chemical tahun 96 berdirinya, sampai sekarang masih ada. Walaupun kecil tapi ya Masih omsetnya 100 miliaran lah setahun. tapi itu kan omset belum Omset. ya Karena belum kami iya, omset. agen Tapi tunggal itu ya. udah merem itu Pak. Agen tunggal itu komisinya kecil kan. Mm-mm. Nah, saya di setiap perusahaan itu
saya tuh bilang, perusahaan saya banyak beberapa ya, ada beberapa. Jadi kalau kantor kesulitan gaji itu, saya nggak minta gaji, direksi nggak digaji. Karyawan tidak boleh Yang penting karyawan bisa digaji. tergaji gitu. COVID pun nggak ada yang Hmm. diberhentikan, semua ada. Kami yang ngalah nggak digaji, nggak ada bonus, nggak ada untung gitu. Nah, jadi itulah yang bikin perusahaan itu berjalan. Sampai sekarang masih ada satu Alhamdulillah. perusahaan yang visi medianya kena Pak Yuswan Arif itu meninggal, anak saya nggak mau nerusin, nah udah habis saja gitu. Yang Plaza Senayan juga anak saya nggak mau nerusin, sudah stop aja. Tinggal yang chemical sama alat laboratorium ini gitu. Jadi sekarang ini yang jalan tuh satu, terus baru perusahaan baru lagi anak saya yang buat PT Uji. Nah, itu bergerak di Indonesia Timur. Ya, jadi adalah penghasilan dari, karena di perusahaan itu saya tuh semua komisaris utama, jadi ada honor lah tiap bulan gitu. Tapi ya nggak banyak lah, nggak banyak. Pokoknya kami sesuaikan begitu. Sesuaikan lah, sesuaikan ya. Jadi itu aja Pak. Tadi kalau tanya sumber, Dasar. kalau dulu mungkin karena banyak perusahaan banyak ya, dari sini dapat ada 4 Hmm. perusahaan, keempat-empatnya bisa memberikan gaji lah ya, penghasilan yang cukup gitu. Gitu Apa, Pak? Pak, Ibu, Bu Anik. Mantap. Itu banyak Mantap. ya, gitu ya. Bukan Pak. Ya, 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 dahsyat ya. Jadi memang berat juga. Jadi faktornya gabungan antara banyak faktor, keberuntungan, kegigihan, Iya. dan kemapanan, terus kemudian kelonggaran hati dan waktu untuk Ketulusan, ngurusin itu keinginan, semua. keikhlasan. Dahsyat, dahsyat. Sekarang di rumah tuh Sabtu Minggu ada sekolah gratis, Mas. Sudah bertahun-tahun, dari tahun Iya. 2011. Untuk siapa itu? Untuk Anak-anak lingkungan. lingkungan ada yang Oh, itu, jadi bahasa Inggris, bahasa Jepang, matematik, menari, dulu membatik Membatik juga. gitu. oh ya, ya. Yang tadi di video itu ya, sebagian itu ya. Ini salah satunya. Oh, itu salah satu kecil itu. Nanti ada yang Ya. Baik, Kak Anik, Oke, ada nggak kerasa 2 jam ini, Riri. sebelum kita tutup ada Bunda Patin katanya yang ingin ikut menanggapi. oh Ya, iya, ya. silakan. Silakan Bunda Patin. Ayo Kak Fatin. Padang juga ini. Monggo Kak Fatin. Nggak bisa kedengeran. Halo, Ya, 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 oke, udah. ya, malam Mbak. ini videonya juga nggak bisa ya? Nah, Iya, sekarang bisa. Ya, Sekarang, ya. sudah. Ya, Assalamualaikum Pak Sukra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terharu sekali mendengar ceritanya. Saya juga punya orang tua angkat. Iya. Jadi orang tua, aduh, saya ya benar terharu dengarnya ya, dengar cerita Ibu. Kami punya orang tua angkat waktu kuliah di Mesir. Oh iya, iya. Jadi beliau itu bukan hanya gajinya nggak pernah sampai ke rumah kalau Syekh itu. Dekan Fakultas Usuluddin di Al-Azhar Mesir. Iya. Dan kalau gajian itu untuk anak-anak yang ada anak Sri Lanka, anak Indonesia, dari Malaysia juga gitu. Nah, itu menjadi orang tua angkat yang benar-benar dekat sama saya. Satu hari saya datang ke rumah beliau dan bertemu dengan ibunya gitu kan, dengan kita bilangnya Madam. Dan semenjak itu hubungannya baik sekali sampai sekarang. Beliau punya ladang yang sangat luas sekali, jadi beliau memberikan beasiswa, bukan beasiswa, bantuan kepada kita mahasiswa. Terus kalau ada yang sakit, semua tanggungan dari beliau juga. Pernah saya sendiri waktu itu mau melahirkan anak yang kedua. Terus Syekh itu bilang, udah nanti kami yang ngurusnya semua. Saya diurus sama dokter pribadi beliau. Terus sampai rumah sakit, sampai pulang pun beliau yang urusin. Sampai yang terakhir ini setengah tahun yang lalu ya, November itu mama itu telepon saya, dia lagi sakit, saya janji mau datang, ternyata sebelum saya datang sudah almarhum gitu. Dan
dan kedekatan itu sangat luar biasa gitu. Kalau saya Ya. datang berkunjung ke Kairo, beliau di depan pintu sebelum berangkat pulang itu buka cincinnya di Hmm. depan saya. Dia bilang, saya supaya kamu ingat sama saya, dibilang gitu. Oh, Masya Allah. Dan yang Syekh pernah bilang sama saya, yang suaminya pernah bilang sama kami itu, dia bilang, Madam itu, Mama yang saya panggil gitu, dia bilang, Hmm. jangan pernah kenalkan lagi saya sama orang seperti Fatin, dia bilang gitu. Saya kuat menahan rindu, dibilangin gitu. Oh, ya Allah. Kadang sekali sebulan, beliau waktu itu masih nelfon, sekali seminggu gitu. Dan bulan Oktober kemarin beliau almarhum. Oh, Hmm. innalillahi wa inna Tapi ilaihi saya masih berkomunikasi dengan adik-adik, adik-adik Hmm. kita. Iya. Bagi kami orang-orang perantau ya, saya Hmm. juga orang Minang, Pak. Oh, Aminah. Iya. Saya Saya orang Pak Rahman. Padang. Saya orang Padang Panjang. Oh iya. Oh, iya. Orang Padang Panjang. Jadi bagi kami orang-orang yang merantau jauh, itu kehadiran orang tua angkat itu kami bilang ya rahmat dari Tuhan ya. Iya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kalau orang Minang bilang apa ya? You beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Ibu dicari, sanak dicari. Induk semang cari dahulu gitu kan. Itu kan Wah, orang Minang kan. Iya, iya, iya. Orang-orang Minang kan dipesankan seperti itu. Kalau pergi merantau, pandai-pandailah menjaga diri gitu. Nah, Ya. saya merasa bahwa petuah-petuah dari orang tua ketika kita meninggalkan kampung itu yang membimbing kita bertemu dengan orang-orang baik. Jadi ibu melepas di kampung, disambut ibu juga di rantau gitu. Iya, iya. Dan itu sangat membekas. Iya. Eh, Pak Supra dan Ibu itu adalah orang-orang yang luar biasa yang saya bilang itu adalah titipan Tuhan loh. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. luar biasa. Itu, benar. Oke, Dan oke. itu kan nggak bisa diceritakan hanya dengan kata ya. Itu Iya. bisa. Betul. Dan warisan turun-temurunnya ke anak-anak bahwa kita punya orang tua biologis, tapi kita juga punya orang tua apa namanya spiritual, Ya. orang tua angkat yang membimbing kita. Saya mutlak ya Bapak dan Ibu. Wih, dahsyat Kak Fatin. Terima kasih Luar banyak. biasa. Ya. Ya, Kita betul. selalu mendengarkan Ayo cerita. Riri, kita Kasih. kita mohon izin kasih kesempatan memperpanjang sedikit. Silakan komentar akhir Pak Sukra sama Ibu Getty gitu sebelum kita tutup. Komentar terakhir. Ya. Iya, kalau dari saya ini Saya kalau kami berniat kami akan seperti ini sebisa-bisanya seterusnya mampu kami, semampu kami. sepanjang kami mempunyai tenaga, Ya. Waktu waktu, kalau keinginan selalu ada. iya, gitu. Jadi itu saja. Dan jangan takut berbuat sesuatu yang kadang orang bilang, ih aneh gitu. Emang kadang orang suka bilang, ih aneh tuh orang gitu-gitu. Tapi kalau kita yang rasakan, insya Allah senang gitu, happy Iya. gitu. Iya. Terima Dan kasih. rezekinya nggak berpintu kan, datang aja gitu. Selalu. Insya Allah, Ya. amin, amin. Amin, Ya, amin, 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 amin. Semoga kita yang muda-muda bisa niru lah ya. Nah, Riri, jadi silakan Riri bisa. di closing. Jadi Alhamdulillah, akhirnya tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan dari dua narasumber kita malam ini, kita belajar bahwa keberagaman bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk diterima dengan lapang hati agar tercipta toleransi. Bersama saya Riri Aiko dan rekan saya Kak Anik HT undur diri. Terima kasih untuk narasumber malam ini Bapak Sukri dan Ibu Getty. Dan Sukra. semua sahabat yang sudah ikut dalam webinar malam ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih.